Friends Radio. Yuk berbagi masalah maupun cerita kamu, plus ikutan ngasih solusi di Problem Torrent. Halo friends, listener. Kenapa siaran kaget? Kok gitu? Enggak. Oh enggak. Kirain kaget bohongan aja ya. Halo friends, apa kabar? Selamat hari Senin malam ya. Wow. Seperti biasa ya di Senin malam jam 10. Kita berdua, gua Skron Jamal dan juga yang di sebelah gua ini Sharon Okata akan memberikan nggak beri sih, apa sih, ngapain sih? Kita ngapain sih, Sir? Kita membawakan. Oke, kita akan mendengarkan, atau kita akan sharing bareng tentang yang namanya problem. Yoi. Iya kan? Iya. Iya. Jadi yang adalah masalah. Iya, yang dimana dia mirip dengan sebuah hal yang tidak enak di hati. Apapun itu ya, tapi di kali ini, di malam ini akan ada tema yang diangkat yang ini nih kayaknya memang harus sudah ada tema ini. Karena tema ini sering dialami, baik mengalami baik menjadi korban ataupun pelaku. Iya. Sering biasanya kalau ya. lo ngaku lo anak muda biasanya ini sih. Pasti. Ya, pernah melewati ini atau merasakan ini atau sedang merasakan ini. Nah, itu pas banget ya. Jadi di Problem Torrent siaran enggak ya? Siaran si ahli. jangan disebut, nanti gue dimaki lagi gue nanti. Ya, jadi siaran yang akan mendengarkan cerita kamu dan mencoba brainstorming. Gokil. Enggak ya? Iya, masuk ke Ya. brainstorming. Ya. Jadi dengan pengalaman yang sejuta pengalaman ini, Sharon akan tahu jawaban yang akan kamu tanyakan atau masalah yang kamu alami dan bingung untuk jalan keluarnya. Sharon akan memberikan semua itu dengan cuma-cuma. Wah, gila. Kok kayaknya berat banget tanggung jawab gue ya, Pak ya. Jadi buat kamu friends, di Problem Torrent kali ini apa yang mau diangkat nih, Sir? Ya seperti biasa, temanya akan kita antar dengan salah satu lagu. Oke. Jadi buat kamu yang penasaran tentang kita akan ngebahas masalah apa, kamu bisa lihat di sosmed kita, di Instagram itu pasti ada biasanya gitu kan. Ya. Nah, kalau nggak sempat dengerin aja lagu yang ini, dan setelah satu lagu ini kita akan ngebahas tema kita. Baik, itulah lagu yang mencerminkan tema kita pada malam ini di Problem Torrent. Yeay. Jadi apakah arti dari badak dan ikan lagu tadi? Jadi tema malam ini adalah badak dan ikan gitu ya. Gimana badak ini bisa jadian sama ikan? Tidak dengan badak ya lagi. Ini artinya adalah perkawinan silang, Pak. Harusnya kan badak dengan badak, Iya. ikan dengan ikan. Tapi kenapa badak dan ikan? Nah, inilah tema yang akan kita angkat kali ini. Radio apa ini? Tentang selingkuh, perselingkuhan, badak dan ikan. Yoi. Pas ya? Dan ujung-ujungnya akan berujung kepada perkawinan silang, Bung. Aduh. Ya sebenarnya hari ini kita akan ngebahas masalah selingkuh. Karena seperti yang tadi Syukron bilang, kalau biasanya untuk anak-anak muda itu kadang selingkuh ini kita bisa jadi pelaku, korban, ataupun yang lain-lain. Ya, bisa jadi imbas. Iya, imbas. Imbas dari lu bukan diselingkuhin, tapi bukan yang selingkuh, tapi lo temennya yang diselingkuhin. Oh bisa iya, jadi kan. Benar, bisa jadi. Iya, jadi kasihan tuh. Iya, benar. Nah, buat kamu friends yang mau kirim ceritanya tentang selingkuh, pengalaman kamu, sharing di sini bareng kita, langsung aja WhatsApp di 0853 9666 1948
nggak usah malu ya, nggak usah gimana-gimana, cerita ke kita aja. Pokoknya mudah-mudahan ketika kamu bercerita itu akan mengurangi beban hidup kamu gitu. Dan siapa tahu juga akan mendapatkan sebuah semangat baru lagi, karena diselingkuhin itu nggak enak. Yoi. Gue tahu lah. Lo pernah Pak? Enggak. Gue tahu efeknya soalnya melihat. Berarti itu deh. Enggak. Pokoknya diselingkuhin. Kayaknya semua orang kayaknya harus diselingkuhin deh. Kalaupun enggak mungkin gitu. Masa sih? Iyalah. Diselingkuh tuh enggak. Coba definisi selingkuh dulu nih. Apa? Selingkuh tuh harus yang pacaran lagi pacarnya apa? Enggak harus pacaran. Nah itu kadang suka membingungkan. Nah. Ya benar. Itu menjadi menarik sih ketika ditanya sampai batas mana nih dikategorikan selingkuh atau enggak ya? Iya benar. Aduh. Sampai batas apa sih sebenarnya? Nah kamu juga boleh sharing kok. Misalkan kamu tahu jawabannya sampai sebatas apa sih selingkuh itu ya? Oke. Mas tahu kesini ya. Menurut lo share cie? Sampai kalau nanya gue ya, real nih ya, pendapat pribadi ya. Kalau menurut gue belak-belakan aja nih. Oke. Udah termasuk selingkuh kalau lu udah tidur bareng sama dia. Wah. Aduh. Kalau belum sampai ke situ kayaknya susah dibilang selingkuh, Bung. Oke ya gitu ya jadinya. Iya. Tapi kalau misalkan nih, Aduh. Sudah tahu arahnya mau kemana ya? Aduh, Bung. Tapi kalau misalkan nih sharing bareng aja ya. Tapi misalkan kalau kata lu tidur bareng tapi nggak pakai rasa. Itu biadab. Iya, maksudnya itu biadab. Enggak, maksudnya tuh apakah itu dikategorikan selingkuh juga gitu? Iyalah. Iya ya. Iyalah. Ya kalau dari gue sih sebenarnya gue berpikir adalah cetek banget kalau misalnya lu berpikir kalau lu selingkuh ketika perasaan lu tuh kayak ada tertarik sama someone kayak gitu. Gitu doang. Ya kalau begitu doang terus lu bilang itu selingkuh gitu. Berarti lu kayaknya naif banget gitu. Karena kenapa, Ron? Karena ada 8 miliar orang di dunia ini ya, ada 8 miliar orang, taruhlah setengahnya cowok setengahnya cewek gitu. That's mean untuk lu semua ada 4 miliar orang lagi di luar sana yang mungkin lebih menarik secara kepribadian ataupun secara fisik buat lu atau buat pasangan lu gitu. Terus lu buat kayak kotak gitu, kalau lu pacaran sama gua, lu nggak boleh tertarik sama yang lain. Lu gimana sebiji manusia mau mengalahkan 4 miliar orang itu, coy? Oh, lu berpikirnya sana ya? Iya, kalau gua berpikirnya sana. Makanya kalau dari gua sendiri batas gua adalah lu tidur sama dia baru lu selingkuh gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Kalau cuma BBM-an, kalau cuma chattingan gitu, aduh, jangan kayak anak kecil lah. Ecek-ecek sekali itu. Justru itu menurut gua ya itu sih nggak termasuk, ya nggak tahu sih. Tapi kalau menurut gue tuh kalau lo yang pakai rasa sampai ke berani komitmen itu selingkuh menurut gue. Iya. Jadi punya pacarnya 2 ya, Bu? Nah itu termasuk selingkuh. Jadi kalau dia nggak sampai pacaran tapi tidur bareng nggak tahu. Berarti nggak tahu. Maksudnya kalau saya sih tapi nggak ada rasa, kayaknya kayak lo tos sama temen lo aja gitu. Iya gak sih? Iya. Gitu ya? Justru makanya nih kategori selingkuh kayak gimana sih, friend listener? Iya sih, menurut kalian gimana sih? Dan gue sama Sukron ini benar-benar 2 yang berbeda banget gitu ya. Gue punya satu apa sih itu namanya batas. Batas yang seperti itu, Sukron punya batas yang seperti itu. Itu kutubnya kayak utara sama selatan gitu kan. Coba. Jadi kayaknya gue barbar banget gitu ya. Gue pokoknya arahnya ke sana, begitu lu arahnya ke sana ya udah lu selingkuh gitu. Iya, oke. Nah, coba kalian nih kalau menurut kamu selingkuh itu apa dulu nih gitu. Batasnya tuh di mana? Nah, coba deh WhatsApp ke kita di 0853 9666 1948. Oke, kita tunggu ya jawabannya. Yoi.
Nah lu tahu. Lagi live Instagram. Ya, balik lagi di www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Itu bagian lu Pak yang nyebutin Pak. Lu lagi ngapain? Sama aja lah. Sama aja. Gue mau mencoba membuka WhatsApp. Aku pengen lihat nih siapa aja sih yang udah WhatsApp. WhatsApp. Nah, masih seputar apa namanya? Perselingkuhan. Kita harus baca artikel berarti ya. Ya, kita akan mengomentari artikel-artikel yang sudah beredar di dunia maya. Dunia hanya milik Maya berarti. Dunia maya. Perselingkuhan istri terbongkar gara-gara terkirim foto. Nggak usah dibacain ya. Aduh, yang itu jangan dibacain Pak. Aduh, Pak jangan Pak. Begini, di website www.friendsradio.id enggak deh. Di alodokter.com. Apa? Alodokter. Alodokter. Gokil. Nah, penyebab bisa kebuka tadi nggak bisa kebuka. Panjang banget nih ada yang WhatsApp. Ntar dulu lah. Jakarta cerah hari ini Pak. Penyebab utama perselingkuhan yang belum kamu ketahui katanya. Gambarnya asoy. Aku lemah nih sama cewek-cewek. Aduh. Saya lu pakai rok hitam gini dong, misal. Gila, males banget. Ayo dong. Ya, saya belum turun ya. Kamu mau ngomong kayak gitu. Ya, jadi banyak orang mengira bahwa pria akan meninggalkan pasangannya atau istrinya atau suaminya. Istrinya sih ya, yang lebih cantik atau lebih itu. Ternyata banyak. Ini alasan pria berselingkuh dulu nih. Wih, gokil. Iya, karena alasannya tuh bukan lebih menarik secara fisik, ternyata pria berselingkuh tuh kadang-kadang juga karena apa namanya? Kasih itu ya. Jangan ini deh. Nggak jadi deh. Karena kedekatan emosional Bu. Katanya enggak, mitos sih kata gue juga. Masa sih? Iya, itu kalau gue iya sih. Mitos. Gue kan ngerasain. Apaan? Ya namanya cowok tuh pasti ngelihat yang kayak bentukannya kayak gimana tuh langsung serseran gitu. Iya, berarti bukan kedekatan emosional, mitos. Maksudnya gimana sih? Kedekatan emosional lah. Gimana sih? Gimana sih? Itu emosional. Iya lah. Ya bisa ya dari mata turun ke hati gitu. Turun lah gitu. Itu bego. Aduh, susah nih kalau yang ginian nih ya. Kalau ngomong malam-malam tuh paling enak siaran, kalau siaran malam-malam tuh enaknya gini tuh. Bahasannya tuh seputar yang begitu-begitu tuh gue demen tuh emang. Main emang. Malam. Tapi apa tadi gue baca di internet ya, katanya definisi selingkuh itu adalah ini ada teman gue nih yang katanya salam buat aku. Dia beri salam buat diri dia sendiri nih, ada Desi. Siapa? Sumpah parah banget nih orang. Iya. Halo Desi. Halo Desi. Ada yang udah WhatsApp juga, ada Raka di Cengkareng. Halo. Halo Raka. Ada Surya di Duren Sawit ya, nanti kita bacain dulu ya. Kita baca artikel dulu. Ngomong-ngomong masalah artikel itu, tadi gue ngebacain masalah apa sih definisi selingkuh itu sebenarnya. Jadi dia itu bilang adalah selingkuh itu seringkali adalah suatu istilah yang seringkali digunakan saat salah satu pasangan kita itu mengingkari janji setia. Oh gitu. Iya, simpelnya adalah emang mengingkari janji setia tuh, janji setianya dulu nih apa nih? Ya udah, kan kalau misalnya orang pacaran kan pasti akan ada komitmen gitu. Lu buat gue buat lu. Ya, lu gitu. Lu gak boleh buat orang lain. Oh gitu. Gue baru tahu nih. Oh parah. Berarti selama yang 7 tahun ini apa Pak? Yang selama 7 tahun itu apa Pak? Pasti gak dibacain gitu, gak diikrarkan gitu. Emang ada ya? Ada yang mengikrarkan gitu ya? Di mana? Gue mau kesana. Ya janji setia tak kasat mata Pak. Kan banyak hal-hal tak kasat mata seperti Ghostroom kan. Janji setia yang tak terucap tapi terasa gitu ya. Diyakini sama-sama tapi tidak ada yang namanya apa namanya hitam di atas putih. Ya, seperti hitam di atas putih. Jadi tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tapi mereka meyakini itu ada janji itu. Ya kan ya? Iya benar. Kayak hebat lah orang-orang itu. Nah kalau wanita tadi kan pria berselingkuh itu kan karena kedekatan emosional ya. Jadi pertama karena mungkin wanitanya lebih wow gitu kan. Terus sekitar 48% tuh karena
kurang dihargai sama pasangannya, jadi dia mencari orang yang menghargai dia gitu. Nah, ada kalau juga pria ya. Ada kalau wanita sebenarnya cuma dia selingkuh karena merasa sendiri dan butuh perhatian. Gitu. Nah. Nih dia nyebutin ini nih, share. Seru nih kita bahas nih. Dia bilang ada selingkuh hati. Oke. Berarti kalau udah ada selingkuh hati, ada selingkuh fisik nih. Bener nggak kalau kayak gitu? Gue sih mengiyakan tuh. Iya. Ya tapi sebenarnya itu tadi kan, tadi tuh gue nanya sebenarnya. Tapi gue justru selingkuh yang parah tuh selingkuh hati. Enggak ya? Bego. Enggak ya? Aduh, ini siaran apaan sih, penyiarnya ngomong kasar banget. Gue kasar. Maaf ya friends ya. Gue kasar sih, gue nanya. Enggak ya? Enggak, misalkan nih kita kontak fisik sama teman, pegangan tangan gitu, itu masuk selingkuh ya? Ya enggak lah, kalau cuma pegangan tangan kan gue cuma gitu. Ya kan tadi kan gue batasannya bukan hanya sekedar pegangan tangan kan. Kalau pegangan tangan sama anak kecil juga pegangan tangan. Ya kalau di bioskop ketiduran dua-duanya, masa itu sebab selingkuh juga? Ya enggak kan? Aduh Pak. Aduh. Ya sudahlah, pokoknya kasih tahu ke kita friends. Kira-kira kategori selingkuh ya itu masih itu ya. Batas deh, batas yang paling simpelnya adalah batas selingkuh menurut lu itu sampai sejauh apa? Misalkan tadi ada selingkuh hati, cuma WhatsApp-WhatsAppan pakai sayang, itu udah dibilang selingkuh belum? WhatsApp-WhatsAppan tuh ya, chattingan yang sayang, ya sayang, atau aku kamu itu termasuk kategori selingkuh atau enggak? Nah, gimana tuh? Selingkuh hati berbahaya katanya. Apa? Selingkuh hati berbahaya, coy. Kayak selingkuh hati. Kalau selingkuh hati gini, kalau menurut gua tuh ya, selingkuh hati tanpa ada satu perbuatan yang real itu nggak itu tidak akan mengganggu elu gitu loh. Mengganggu. Itu enggak. Karena kalau udah ke hati itu akan ke fisik. Tapi kalau ke fisik kayaknya belum tentu deh ke hati. Nah, inilah bedanya ya. Inilah bedanya. Pak, katanya aku kamu tuh nggak selingkuh Pak. Enggak, kan? Chatting biasa aku kamu. Enggak. Kata Silkria nih. Enggak. Benar. Ya kalau misalnya aku kamu kan biasanya itu sopan gitu kan, maksudnya omongan yang sopan gitu ke teman, ke dosen ya, masa ke dosen aku kamu, tapi kalau ke dosen aku kamu ada ya? Iya dosen ada yang cemburu maksudnya? Ya gitu, pakai aku kamu ya agar sopan sih ya, aku kamu itu gitu kan, nggak harus gue lo gitu kan, atau gue lo gitu. Ya gue masih nunggu sih sebenarnya. Batasan selingkuh dari kalian semua itu yang kayak gimana. Seperti yang tadi gue bilang, kalau batasan gue adalah dibilang selingkuh kalau misalnya lu udah tidur bareng sama selingkuhan lu. Tapi kalau menurut Syukron tadi kalau menurut Pak Syukron tadi yang mana? Batas selingkuhnya di hati. Kalau lo dalam hati lo udah sayang sama orang lain selain pacar lo, maksudnya dalam misalnya lawan jenis ya? Iya mau. Ya, maksudnya kan ada juga yang ke orang tua enggak itu gitu. Ada juga yang kesesama jenis tapi sahabatnya. Oh iya. Ya, bisa, itu kan enggak kategori selingkuh. Tapi kalau sampai lo dekat sama cewek lain, misalkan cowok lu atau dekat sama cowok lain kalau lu cewek, terus lu suka gitu, lu sayang, lu cinta. Nah, itu tuh termasuk selingkuh. Nah. Kalau cuma lo jalan yuk, bete gue nih, yuk gitu. Terus kemana main gitu, lama-lama kemalaman, gitu sih. Maksudnya mungkin nggak kategori selingkuh, itu cuma kebetulan. Baiklah, kalau begitu ya kita masih nungguin pendapat dari kalian ya. Habis ini kita akan balik dan kita bacain semua batasan-batasan yang menurut kalian yang bisa dibilang selingkuh itu yang kayak gimana. Ya. Oke. Yuk. Ada kan dari hati turun pasti ke hati, ke fisik. Kalau dari fisik kayak belum tentu ke hati. Wih gila. Quotes me for tonight, baby. No. Baiklah, kita mencoba membacakan WhatsApp satu persatu yang sudah masuk.
Sama lu nih. Tadi teman lu gimana bilang dia? Udah live-nya udah mati coy. Atau juga bisa via Twitter ya di @friendsradioid. Kalau mau mention di situ juga boleh, kita bacakan nanti ya. Oke, masih seputar perselingkuhan. Jadi siapakah yang siapakah yang Bang Brosis. Lebih kemana ini ya? Ya, pembahasan kita hari ini adalah malam ini adalah selingkuh. Jadi sampai batas mana itu dikategorikan selingkuh tadi pertanyaannya? Kalau dia bilang Raka di Cengkareng, gue sih setuju sama Bang Sharon Okata. Bang ya? Ya, masa jalan bareng sama cewek lain doang dibilang selingkuh? Kalau cewek itu nenek gue gimana? Loh? Waduh. Aduh, siapa sih itu? Raka? Hah? Itu siapa yang ngomong? Raka, ya ampun Raka. Lagi nih, yang mana ya? Oh ini nih, Agus di Priuk. Menurut gua sih selingkuh itu cuma ada dan pantas atau layak disematkan pada pasangan suami istri. Selingkuh hati atau fisik sama-sama selingkuh. Orang yang benar jatuh hati pada seorang dalam artian memberikan hatinya pada seorang, maka dia pun akan menjaga fisiknya untuk tidak dibagi pada orang lain selain pasangannya. Jadi batasannya ada di hati. Tapi kalau masih pacaran mah ya elah, kayak kita beli kursi di toko furniture aja. Oh bener tuh. Cobain dulu Bray, cocok atau nyaman enggak. Kalau enggak ya cobain kursi lain sampai lo fix mutusin buat beli tuh kursi tuh. Hati. Kata Agus tuh hati. Kayak bros di sini. Tapi kan Agus sendiri bilang dicobain dulu, Bung. Nah, tapi kalau misalkan pacaran sih, kalau ngomongin hati kan memang klise, siapa yang tahu hati siapa gitu. Nah itu jadi lebih susah kan untuk tahu. Ini maksudnya lu punya pacar, terus lu sendiri bilang kalau misalnya gue tuh nganggap pacar gue selingkuh tuh kalau dia udah punya perasaan lain sama orang lain gitu kan. Nah itu lebih susah lagi ngelihatnya. Lu tahu dari mana dia punya perasaan? Dia gampang banget untuk bilang enggak, kok gue nggak suka sama dia padahal dia suka makanya. Gitu kan. Kalau udah tidur bareng kan jelas gitu Bung. Udah ada tindakannya Bung. Ya minimal walaupun gak ada perasaan tapi lu melakukan sesuatu hal yang kayak apa sih namanya, sakral. Lu melakukan sesuatu hal yang harusnya itu hanya buat gue gitu ya, kalau orang sudah menikah gitu kan. Harusnya lu lakukannya hanya sama gue, tapi lu lakukan sama orang lain. Nah itu tuh tidak boleh Bung. Ya memang gak boleh, siapa yang bolehin sih? Iya. Makanya di situ kenapa dibilangnya kalau udah bobo bareng, kalau menurut gue itu baru bisa dibilang selingkuh. Karena susah banget. Ada pengalaman di selingkuhin bobo bareng? Alhamdulillah belum ada Bung. Aduh. Ada. Oh iya, tapi juga bisa jadi cerita kamu yang jadi yang apa nih? Ini ada yang selingkuh, ada yang diselingkuhin. Nah yang selingkuh ini kan pasti sama orang lain kan. Nah yang orang lain itu siapa? Korban selingkuh. Orang lain itu korban selingkuh mah yang pacarnya itu. Yang diselingkuhin. Tapi kalau yang dia selingkuh itu sama siapa berarti dia? Orang ketiga. Aduh. Ya pasti itu adalah orang ketiga. Selingkuhannya dia kan? Iya. Selingkuhannya pelaku perselingkuhan. Itu jatuhnya dia korban nggak? Pelaku dong. Oh iya dia pelaku. Tapi kan dia nggak. Nah ini. Kalau dia nggak tahu dia ternyata buat bahan selingkuhan. Korban. Gak apa-apa ini mah. Aman emang itu. Gak bakal bau dia. Gak bakal ngadain plak-plak. Sini jadi bawa pulang. Lagi wabah Bung. Ya jadi itu kategori selingkuh ya. Jadi thank you nih yang udah ngasih info menarik. Yoi. Nah tapi emang bener ya. Intinya kalau gue sih pikirannya kayak nyobain sendal aja tuh. Ngerti gak sih lu? Kalau nyobain sendal gak ada yang salah dong Pak. Kalau nyobain sendal gak ada yang salah dong. Dicoba dulu gitu. Kalau emang gak cocok ya udah, jangan dibeli. Kalau gue ibarat mobil Pak, test drive. Sendal bekas kalau emang masih bagus kenapa enggak? Ya tapi kalau nggak nyaman dipakainya gimana?
Iya, kalau dipakai udah longgar tuh gak enak. Aduh, ini pembahasan apa, Bung? Gitu. Ada. Tapi kalau menurut gue sih orang lain, maksudnya semua orang tuh pasti punya batasan-batasan yang pastinya berbeda gitu kan, tentang selingkuh. Tapi kebanyakan memang pengaruhnya sama ya nggak, kita nggak bisa tutup mata juga sih, kebanyakan perbedaan itu biasanya ada di gender gitu. Biasanya cewek-cewek itu lebih sensitif nggak sih gitu. Terus jadi mereka berasanya baru gini doang tuh udah dibilang selingkuh, baru chattingan doang yang intens gitu kan, chattingan gue nggak tahu lu bilang gue selingkuh kayak gitu. Tapi kalau cowok sendiri ya yang posesif ada, cuman kebanyakan biasa. Yang seperti apa tuh Pak kalau cowok, Pak? Kalau cowok yang kategori yang mana dulu? Ya cowok yang selingkuh. Oh, bagi pendapat cowok. Iya, bagi pendapat cowok dong. Ya itu dia, selingkuh kalau kategori cuma jalan bareng segala macam tapi nggak pakai hati, menurut cowok tuh bukan selingkuh. Gitu. Ya, berarti lu misalnya cewek lu jalan sama Gak masalah tahu cowok, serius ya? Gak masalah ya? Gak masalah. Karena cewek tuh bedanya ya. Cewek tuh tipikalnya selalu ngomong. Cowok males ngabarin ya. Iya. Aku kesini ya aku gitu ya. Kesini sama teman SD aku itu doang. Nah cowok males. Menurut cowok ya enggak lah, ini kan temen. Tapi ditanggapnya beda. Ditanggapnya kita selingkuh dan lain-lain gitu. Makanya berpikirlah selalu positif, wahai kamu wanita. Nggak usah bawa gender sini. Oh iya, oke. Nggak demen gue. Oh, iya. Gue sendiri bukan wanita. bukan wanitanya Pak. Kalau gender mah udah pasti Pak. Oke. Gue sih bukan tipikal yang nggak habis tadi cowok cewek. Ya maksudnya gue cewek yang tidak seperti cewek pada umumnya. Gue kan enggak cemburuan sampai segitunya gitu. Gue biasanya lebih biasa mau pacar pergi nongkrong bareng cewek-cewek gitu, deket bareng cewek-cewek juga gue ya biasa aja, selama ya itu batasan gue tidak lu langkahin gitu, lu tidak nginep sama dia somewhere gitu kan. Kalau belum sampai ke situ sih oke aja, lu mau pergi nongkrong berdua, lu mau curhat-curhatan berdua, dia mau ketemu mak lu terserah gitu loh. Yang penting jangan sampai yang melakukan hal-hal yang tadi gue bilang itu yang sakral itu. Parah gitu. Sih kalau sampai kesana. Kalau sampai kesana kan udah jangan dong ya. Aduh, cie. Udah, abis ini mungkin kita akan bacain cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah diselingkuhi, atau justru pengalaman yang orang yang pernah selingkuh gitu ya. Iya. Jadi dua-dua itu juga kita bacain, dan kalau nggak mau dibaca namanya bilang di awal ya. Bang, jangan baca nama saya, jangan di akhir, takutnya udah kebaca baru kebacain itu ya. Udah cerita dibacain terus ngomong, Bang tapi nama saya jangan disebut ya. Aduh. Bahaya itu ya, nanti jadi berantem kalau ada pacar kamu yang dengerin juga. Yoi, gokil. Oke lah, kita akan kasih satu lagu dulu ya. www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Ya balik lagi bareng Syukron dan siaran di sini. Kita ngebahas hari ini masalah selingkuh ya Pak ya. Yes. Nah sebenarnya gue itu pengen banget ngebahas masalah sebenarnya sih apa sih yang bisa menyebabkan seseorang itu berselingkuh Pak. Dia tuh. Nah kan kita udah tahu nih faktanya apa gitu kan. Kita tahu faktanya kalau ada beberapa orang yang selingkuh dan bahkan banyak yang berselingkuh gitu. Nah sekarang kita pengen tahu sebenarnya penyebab orang selingkuh itu tuh apa aja sih sebenarnya. Nah kalau dari Bapak dulu lah Pak. Yang mana dulu ya?
biasanya adalah karena tidak adanya komunikasi yang baik lagi. Gokil. Goks gua. Itu bukan sih. Iya, handphonenya rusak gitu Pak? Enggak, maksudnya mungkin komunikasinya nggak kayak dulu, udah saling cuek. Nah biasanya tuh alasannya adalah karena pengen dapat perhatian gitu. Nah, makanya dia mencoba tidak meninggalkan pasangannya, tapi justru dia mencari perhatian dengan orang lain. Gokil. Nah sebenarnya tuh kalau dirinci-rinci ya, ada sekitar 16 faktor yang memicu perselingkuhan, Bu. Yang pertama pasti bosan. Biasanya seperti itu. Karena ya? gue tadi mikir kemana dulu. Karena udah pasti bosan. Yang pertama emang adalah itu, faktor kejenuhan atau bosan. Karena kita itu sama orang yang sama dalam waktu yang lama, terus juga komunikasinya sudah tahu kayak gitu, kita tahu aktivitas dia apa, kita tahu dia akan jam segini, akan jam sekian dia akan ada di mana, lagi ngapain aja, sama siapa gitu kan. Napasnya sehari berapa kali, udah sampai sejauh sono taunya. Dia ngedipnya berapa banyak sehari gitu kan. Dia udah melangkah sampai dengan kaki kanan berapa kali dalam sehari, apakah beda dengan kaki kirinya ketika dia melangkah gitu ya. Nah, jadi itu nanti akan kita bahas. Sebenarnya gue pengen ngebahas gimana sih caranya kalau misalnya lu lagi bosan, lu lagi jenuh sama pasangan lu. Gue nanya deh kalau gitu. Nantilah. Iya, maksudnya gue nanya deh nanti. Iya. Atau ya kita ngebahas masalah faktornya dulu nih satu-satu. Iya. Terus faktor yang kedua adalah sikap yang otoriter, cuy. Otoriter. Iya, jadi yang kayak kalau pasangan lu tuh selalu pengen merasa dihargai, selalu pengen diperhatiin, tapi secara berlebihan ya. Otoriter di sini kan memang kayak posesif, bukan lebih kayak apa ya? Ngatur. Iya, ngatur, terus mau didengerin, oh ya, kayak gitu-gitu. Lebih ke sana yang kayak tidur dong, ini tuh jam 7 malam, kamu lewat semenit tuh awas aja pokoknya kamu gitu-gitu ya. Iya, yang kayak gitu-gitu. Kamu tuh harus kasih sen kanan kalau mau belok kanan gitu. Nah, itu sih emang udah harus ya. Tapi itu kayak misalnya gini, makan dong gitu kan. Awalnya baik gitu kan. Iya. Kamu udah makan belum? Belum. Gitu kan. Makan dong. Ntar ah. Aku bilangin makan sekarang, makan dong. Gitu, yang kayak gitu-gitu kan, nyebelin kan Pak gitu ya. Males ya ampun, kayak lagi di ini Pak, lagi apa pelatihan tentara. Iya, tentara, Bung. Aduh. Nggak kebayang sih kalau punya pacar kayak gitu. Tolong dong. Woi, pacar-pacar otoriter. Nah, katanya itu akan terjadi biasanya yang otoriter itu seringkali itu laki-laki, Bu. Masa? Iya. Karena memang laki-laki itu kan kebanyakan dipimpin dibentuk untuk jadi pemimpin keluarga lah nantinya gitu kan. Hati nuraninya itu akan cenderung berontak kalau misalnya dia dapat istri yang misalnya dominan kayak gitu-gitu. Enggak maunya tuh istrinya tuh sama-sama pengen power yang seimbang dengan dia. Nah, biasanya laki-laki itu akan susah menerima yang kayak gitu. Iya, emang gitu kan. Tolong dong wanita-wanita, laki-laki yang menjadi imam. Jadi nurut saja sama laki-laki. Saya mau kayak ini salah satu ustadz poligami ya udah ya. Nurut aja gitu ya. Nurut aja. Ya, jadi otoriter itu juga tidak bagus. Ya, jadi mau kamu cewek mau cowok ya, terlalu pokoknya yang namanya terlalu. Nah, ini salah satunya terlalu otoriter juga nggak bagus. Maksudnya kira-kira yang pas aja kalau memang kasih perhatian. Jangan sampai perhatian itu mengubah jadi sifat yang otoriter. Itu bisa ngebuat pasangan bete loh. Iya, gitu kan yang kayak tadi tuh, makan nggak? Gitu. Emang gue mau lihat apa pas nggak? Nggak mau. Metong. Napas sekarang, nggak mau. Ya, jadi itu nggak bagus. Nah, yang ketiga itu ada faktor sifat posesif. Posesif nih. Ya kalau posesif semuanya rata-rata udah pada tahu lah ya, gitu kan. Aduh, posesif itu kenapa harus ada kata posesif di wanita ya? Nah, tapi cowok gak banyak sih. Ya cowok juga lumayan. Parah. Cuman ya pada sebagian besar umumnya adalah wanita ya. Kaum hawa sih. Kaum hawa. Memberikan perlindungan dan perhatian terhadap pasangan itu emang baik sih, hal yang baik gitu. Cuman ya itu tadi balik lagi, hal-hal yang berlebihan tuh nggak akan terasa enak kok gitu kan. Kadang kalau kayak misalnya makanan aja gitu, terlalu asin ya nggak enak, terlalu manis ya nggak enak. Maunya tuh yang pas-pas aja porsinya gitu kan. Benar. Pokoknya kalau ini ya untuk
Sharon melanjutkan faktor-faktor ini faktor-faktor yang dibacain kenapa sih ada perselingkuhan. Jadi tuh perselingkuhan jangan juga menjadi menjadi sebab kamu tuh ngata-ngatain pasangan kamu karena selingkuh. Ini juga sebabnya dari diri kamu sendiri. Berarti kalau lu adalah korban perselingkuhan, nah biasanya coba deh lu lihat ke diri lu sendiri. Mengaca dulu. Lu tuh ngebosenin gak sih? Pertama ngelihat selingkuhannya dulu kayak gimana. Oh iya. Kalau lebih cantik ya maklumin gitu ya. Gitu, Dan Pak. kalau misalkan perhatiannya sifat-sifatnya itu nggak ada di faktor-faktor yang kita lagi bacain ini, berarti kamu introspeksi. Oh iya, gitu. Jadi kamu merebut hati pasangan yang terpenting, bukan memarahinya. Gitu. Oke. Ya. Nah kadang kondisi-kondisi yang berlebihan itu gitu buat orang tuh pasti merasa terganggu. Pasangan lu tuh akan terganggu gitu dengan makanya bawaannya tuh pengen nyari yang lain, yang lebih tidak berlebihan. Nah gitu kan, yang lebih tidak suka ngatur, yang lebih bebas, lebih ngebebasin doi, membebasin dia gitu. Nah kemudian faktor yang keempat nih, faktor tidak sesuai kriteria. Kalau udah ngomongin kriteria, ya ini bisa berbeda-beda ya untuk tiap orang gitu, nggak harus sama, nggak harus cantik, nggak harus pintar, tapi setiap orang tuh pasti pengen lah punya pasangan ideal dia itu seperti apa gitu. Nah kadang lo tuh tidak bisa menjadi pasangan yang dia mau gitu kan, dia tuh pengennya tuh yang pengertian, dia tuh pengennya tuh yang bisa meringankan bebannya dia gitu, tapi ternyata lu malah nambah gitu kan, lu malah nambahin bebannya dengan terlalu banyak ngatur, terlalu banyak merintah, terlalu ngebosenin gitu kan, ya gimana orang nggak cari yang lain ya Pak ya? Makanya itu tuh. Misalnya nih ya pada usia 17 tahun lu pengen calon suami atau calon istri yang cantik, ganteng, kaya, baik hati, seagama, tinggi, langsing, seksi, mandiri, berpendidikan tinggi dan sebagainya. Kukunya selalu dipotong. Ya kali aja ada kriteria bersih ya, rambutnya selalu klimis misalnya, kumisnya selalu ditata rapi, senyumnya selalu 3 jari gitu. Atau mungkin sampai sikat giginya bulat nggak gitu boleh atas ya. bawah. Benar, nah itu bisa, jadi kriteria itu bisa apa aja, dan lu sebagai pasangan memang lu harus memperhatikan dia tuh maunya punya yang seperti apa sih gitu kan, pasangan yang kayak seperti keinginan dia atau enggak gitu. Nah itu yang paling penting memang. Ini kenapa dengan bahasan kita sih? Ya, ada apa ya? Aduh, saya sampai pusing nih Pak. Operatornya nih. Ya sudah kalau gitu. Lanjut lagi? Oh masih lanjut. Iya, nanti lanjut lagi. Karena ada banyak Pak. Nanti kita. Satu lagi ya. Faktor selanjutnya yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Ini juga membukakan pikiran kamu supaya kamu sadar bahwasannya terjadinya selingkuh itu bukan terjadi karena pasangan kamu yang kurang ajar, tapi juga karena ada kesempatan. Enggak, karena ada faktor-faktor ini. Iya. Dan faktor-faktor ini tuh ada di dalam diri lo ya, di dalam diri friends listener. Yes. Nah, faktor yang kelima adalah faktor adanya kebiasaan atau tindakan yang mengganggu, Bung. Kayak misalnya kentut sembarangan. 4. Udah. Belum. Udah. Oh tadi ya? Iya. Nah, kan misalnya kebiasaan itu kebiasaan ngupil sembarangan, kebiasaan kentut sembarangan gitu kan ya. Iya. Kebiasaan. Ini biasanya terjadi ketika kamu sudah menginjak menginjak umur hubungan yang sudah mulai lama. Nah kebiasaan-kebiasaan aslinya itu udah mulai keluar nantinya, atau tindakan-tindakan yang mengganggu kamu sudah mulai kamu ketahui, dan biasanya tuh di situ tuh terjadinya cekcok, selingkuh ya. Biasanya kayak gitu kan, masalah justru yang jadi masalah tuh karena kebiasaannya tuh susah buat dirubah. Iya. Nah ya ini tuh yang buat dia tuh jadi kayak, gue tuh udah bilangin beribu-ribu kali sampai mulut gue berbusa. Ini orang Indonesia sering banget ngomong gitu ya. Sampai mulut gue berbusa juga lu nggak bisa berubah gitu. Kayak misalnya contoh kebiasaan minum alkohol, kebiasaan ngerokok, clubbing, jedak jeduk kan yang asoy-asoy gitu. Itu biasanya kebiasaan-kebiasaan yang jelek kayak gitu terlihatnya ketika sudah lama berhubungan, baru ketahuan. Oh kamu tuh ternyata kalau tidur tuh ngorok gitu misalkan. Nah kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu akhirnya
membuat kayak aku dalam hati kayaknya gue pengen nyari pasangan yang nggak ngorok deh gitu. Coba dulu gitu kan. Dimulai dari apa? Download Bitok. Iya, Bitok, terus Tinder. Atau nggak buka akun Facebook alter gitu. Namanya alter account. Aku sayang kamu selalu. Kalau nggak butuh kehangatan di sini. Cukron butuh kamu gitu. Atau nggak saran kesepian gitu. Aduh. Jangan minta dipeyuk. Nah itu bisa jadi ya salah satu gejala-gejala. Nah nanti kita akan balik lagi ya. Benar banget, dan kita akan bacakan faktor selanjutnya nih. Faktor selanjutnya ini juga sangat amat sering terjadi. Oh gitu? Iya. Lu tahu nggak Pan? Tahu. Sering ya Pak ya? Enggak, maksudnya terjadi di lapangan. Cerita teman kanan kiri aja. Oh iya, oke. Kadang-kadang kita akan balik lagi dengan membahas faktor satu ini yang pastinya penasaran kan? Panas. Kita omongin aja ya. www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Hai Dea, bikin asap ya. Oke. Salah fokus ya Pak. Oke. Nah kita akan balik. Kita bukan akan balik ya, kita emang udah balik lagi ya. Halo kayak ini ya Latifah. balik lagi mulu. Balik lagi dong. Balik lagi bersama gue. Nah ini faktor kelima nih. Hey, nih dengerin nih. Faktor keenam yang tadi penyebab selingkuh tadi udah 1 sampai 5 dulu share. Yang pertama tuh bosen. Faktor bosen itu penyebab selingkuh. Yang kedua adalah faktor sikap yang otoriter. Nah, terus juga faktor sifat posesif. Terus faktor sifat yang lebih kepada nggak sesuai kriteria, ya. Nah, sekarang faktor keenam. Oh iya. Ini Sharon. Iya, terus? Nah, ya faktor keenam ya seperti yang tadi gue bilang ya Mas Syukron ya. Oke. Faktor keenam ini panas, Bung. Panas sekali faktor keenam ini. Panas. Secara nggak langsung mempengaruhi penyebab terjadinya selingkuh. Iya, tapi yang ini lebih kepada pasangan suami istri ya. Bukan anak muda sekarang ya. Oh ya. Gila guru banget sih. Gajarnya tuh selalu lihat apaan? Enggak, selalu menetralisir. Iya. Ya, bagus. Ya, yang keenam adalah faktor seks, Bung. Bener. Gokil. Nah, jadi memang itu biasanya suami istri itu ya suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh itu biasanya mereka punya masalah seks ya di kehidupan pernikahan mereka gitu. Nah, yang kayak gimana sih gitu kan ya? Yes. Sebenarnya masalah-masalah umum mungkin ya kayak perawan tidak perawan, perjaka tidak perjaka gitu kan. Itu faktor kelainan seksual. Iya, faktor kelainan seksual. Iya. Misalnya jadi selingkuh berarti bukan cuma ke misalkan cowok selingkuh ke cewek lain, nggak bisa juga ke sesama cowok. Atau kalau misalnya dia menemukan kalau ternyata suaminya itu suka sama suami orang atau kebiasaan kelainan seksualnya itu seperti kayak sadomasochism gitu Pak, yang sukanya itu yang kasar-kasar gitu Pak, yang pakai pecut gitu kan. Itu ya aku kalau gue sih yang itu gue nggak tahu itu kelainan apa tidak gitu kan. Cuman dari gue pribadi sih kayaknya serem gitu Pak ya. Tapi maksudnya karena kelainan seksual itu jadi dia mencari orang-orang yang bisa dipecut gitu ya. Ya. Semangatnya. Iya. Ya, atau misalnya juga kayak faktor kelainan seksual misalnya yang juga mandul, impoten, terus hypersex gitu kan. Juga faktor kejenuhan juga. Iya. Jadi misalkan kayak gayanya gini-gini aja nih gitu. Maksudnya gaya pacarannya tuh gini-gini aja gitu. Dalam berhubungan gitu-gitu aja. Gayanya. Ya. Gayanya gitu-gitu aja ya. Mungkin ya itu sih problem solvingnya gampang ya. Cari aja gaya yang lain gitu kan. Ya, beli buku, nonton video. Beli buku Kama ya. Ya, beli buku Kama Ya. Terus faktor lagi selanjutnya selain faktor seks ini kita ke 7 berarti faktor terpengaruh oleh lingkungan. Oh, benar banget. Terpengaruh oleh lingkungan itu juga ternyata kalau kata Dea
mungkin faktor umur juga. Umur. Bisa Kenapa? Jadi. Ya maksudnya siapa tahu umurnya terlalu jauh dan nyari yang lebih jauh lagi. Ya, atau mungkin ya bapak-bapaknya udah seumuran sama ibu-ibunya, coba bapak-bapaknya pengen nyarinya yang lebih muda gitu kan ya. Bisa jadi, Bu. Kalau pengaruh lingkungan ini itu kayak sama kayak pepatah, Pak. Yang kayak air akan menjadi panas bila ditaruh di atas api dan akan menjadi dingin bila ditempatkan di dalam es. Sadap ya, ibarat apanya yang disadap, Pak? Handphone. Iya, handphone lah. Jadi kayak ya kalau lu tidak bergaul dengan para cheaters, itu mungkin akan meminimalisir kemungkinan lu untuk jadi peselingkuh juga. Atau gitu. Atau juga pergaulannya itu lebih ke anak-anak yang hedonisme gitu, yang hangout terus tiap malam minggu, terus ketemu sama orang-orang baru yang kayak wow gitu kan. Nah itu bisa menggeret kita menjadi selingkuh. Coba kamu ngaji terus gitu. Ya kayaknya malam hanya pergi ke pergi ke musola gitu kayak ya. Gitu-gitu itu kayaknya lebih berfaedah menghambat sih Pak, memang hidupnya tuh. Kalau yang kayak gitu-gitu sih Pak memang. Tuh kata dia juga kayak cabe lita tuh juga menggoda, bisa menyebabkan selingkuh. Oke, cabe lita ya. Cabe lita ada aja. Kalau teman gue suka ngomongnya ciliu. Ya. Nah, terus faktor selanjutnya adalah faktor klise. Faktor celebek. Ya, cinta lama bersemi kembali. Gue nggak mungkin. Soalnya mantan gue tuh udah metong. Bukan, udah bersuami. Oh. Memang secara umumnya nggak masalah ya. Yang masalah adalah suaminya abri. Jadi lu kisut. Yes. Dan jarang ketemu juga. Tapi ya, gue nggak bakal ada faktor ini. Ya. Nggak tahu. Ya, tapi nggak tahu. Cinta lama bersemi kembali itu apakah dengan mantan atau yang dengan belum jadi pacar yang masih ada penasaran itu kayak misalkan istilahnya trailer film aja gitu, baru sampai trailernya doang nontonnya. Jadi kayak penasaran. Penasaran ya kelanjutannya gimana, yang di seru-serunya yang di mana bagian mana kayak gitu. Cuma baca sinopsis di website FX1 gitu. Iya benar. Bisa jadi ya mungkin. Nah itu ya. Terus faktor selanjutnya adalah faktor keuangan. Nah ini nih yang sangat krusial. Ini memang ini sih. Kadang, terus di sini dijabarin sebenarnya keuangan yang seperti apa sih? Ternyata keuangan yang berlebihan dan yang berkekurangan, Pak. Jadi sama-sama ya lebih juga nggak enak. Ya bisa jadi selingkuh juga, gitu kan? Karena kalau tidak disertain dengan berbagai hal yang lainnya gitu kan. Kayak misalnya punya banyak duit, bisa beli ini, bisa beli itu, tapi kasar gitu. Bisa ngajak ini, bisa ngajak itu gitu ya. Bisa bayarin ini, bisa bayarin kosan itu gitu. Tapi tahu-taunya ditabok gitu, ditabok. Apa tabok? Iya ditabok. Ditabok terus kepalanya dijorokin ke dinding. Waduh, serem banget. Ya kalau yang kayak gitu Pak, punya duit banyak juga orang pada nggak mau. Bebas gitu. Iya. Nah terus ya sama yang berkekurangan. Kalau yang berkekurangan ya gimana tuh? Gue pernah baca meme-memean sebenarnya Pak masalah ini. Iya sih. Apa tuh? Apa sih? Jadi yang kayak temen gue yang kayak nyindir gitu kan, yang kayak bilang kalau suami-suami tuh mau istrinya tuh cantik, modal dong. Modal buat ke salon kayak artis-artis gitu yang berjuta-juta sekali ke salon kayak gitu-gitu. Jadi memang yang berkekurangan ini ya susah bagi kedua belah pihak gitu. Bisa jadi dari menimbulkan ketidakpuasan dari sisi istrinya gitu kan. Uang buat dapur ngebul kurang nih Pak. Gitu. Bumbu dapur udah mulai berkurang nih gitu ya. Iya, terus saya harus gimana nih Pak? Gitu. Nah, ternyata yang ke-10 adalah faktor keuangan. Masih ada berapa lagi sih? Ada 6 lagi Pak. Oke, penasaran 6 lagi apa? Yoi. Kita keeping it out. Nanti kita akan balik lagi dengan faktor-faktor yang sangat-sangat mencengangkan.
kan. Nah, bagi kamu yang pengen share cerita juga, boleh banget ya. Jadi share di WhatsApp di 0853 9666 1948. Kasih tahu ke kita di WhatsApp pengalaman kamu tentang tema malam ini, yaitu perselingkuhan. Nah, nanti mau pahit buruknya cerita aja, kalau nggak mau disebutin namanya bilang ya, nggak usah disebutin di awal namanya, di awal. Nanti kita akan sharing bareng di sini di www.friendsradio.id. www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini dan masih di Problem Torrent. It's okay, punya masalah ceritain aja di sini di 0853 9666 1948. Dan kamu tahu gak sih friends, tema yang lagi diangkat itu tentang perselingkuhan. Banyak nih yang masih abu-abu tentang selingkuh. Banyak yang salah persepsi tentang selingkuh. Banyak yang bilang chattingan pakai aku kamu udah kategori selingkuh. Banyak yang pakai sayang-sayang kategorinya selingkuh. Padahal kan cuma kayak, ya makanan aku jatuh sayang-sayang tahu gitu, itu dikategorikan selingkuh. Gokil. Itu sih pengen marah rasanya kalau digituin ya. Iya, jadi yang kayak gitu-gitu apakah benar masuk kategori selingkuh atau tidak? Atau kamu punya pengalaman yang lebih cengangkan lagi? Coba share di 0853 9666 1948. Oke. Nah, meanwhile kita akan lanjutkan ya. Yes. Pembahasan kita mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perselingkuhan, Pak. Bener banget. Nah, ya tadi kita udah bahas 9 ya. Kita udah bahas 9. Kita akan lanjut lagi. Faktor yang ke-10 itu adalah faktor pendidikan, Bung. Waduh. Nah, sebenarnya pengaruh banget sih, karena apa sih? Pendidikan itu selain bukan hanya sebagai kayak penunjuk status sosial, maksudnya untuk tingkat sosial lu di masyarakat gitu kan, tapi juga bisa kayak ya semakin tinggi pendidikan orang, mereka juga di kampus itu kan dilatih mengenai pola pikir, cara berpikir yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau diharapkan ya, idealnya adalah makin tinggi pendidikan seseorang, dia akan bisa berpikir lebih elaborate, lebih rasional yang kayak gitu-gitu. Nah, jadi di sini akan terjadi ketimpangan ketika pendidikannya jauh berbeda, terus cara pikirnya akan berbeda gitu. Jadi mereka berdebat pun kayaknya susah gitu. Oh iya, karena pendidikan itu berpengaruh sama cara berpikir. Nah, ini yang akan buat nggak nyambung gitu. Nah, lanjut ya ke faktor ke-11. Faktor agama. Wah, faktor agama ternyata masuk ke penyebab terjadinya selingkuh ya. Iya, ternyata ya. Karena awalnya kita tuh katanya jatuh cinta tuh tidak bisa memilih, Pak, sama siapa kita jatuh cinta gitu kan. Tapi ternyata kenyataan membawa kita jatuh cinta pada pada orang yang beda agama sama kita. Tapi ya sayang, tapi aku udah dilepas, tapi kalau dilepas sayang. Ya udahlah, gue pertahanin, tapi gue cari juga cadangan yang seiman biar nanti kalau misalnya mau nikah udah tahu mau yang mana gitu. Tapi sekarang masih sayang dulu sama yang ini nih, sama yang beda agama. Gokil ya. Ada yang kayak gitu, Mah. Mungkin parah banget ya kalau ada tuh kayak ya udah kenapa masih diterusin gitu. Ya tahu lu nggak bakal bisa. Karena punya dua lebih enak, Pak, daripada punya satu. Oh, tapi kalau misalkan ketika berkomitmen dua-duanya setuju sih kayaknya saik gitu ya. Bisa aja sih, banyak kok temen gue yang nikah beda agama. Enggak, maksud gue aku selingkuh ya, oh yaudah ya gitu. Oh, asik kali ya. Iya. Emang ada. Ya makanya. Tapi ada aja sih, gue pernah punya temen dulu ya. Gue cerita intermezzo. Gue punya temen dulu, mereka pacaran tapi bertiga. Hah? Pacarannya bertiga, cowoknya satu, ceweknya dua. Ceweknya satu, cowoknya satu, ceweknya dua. Ceweknya satu, cowoknya dua. Ceweknya dua, cowoknya satu. Oh, cowoknya dua. Cowoknya satu, Kron. Cowoknya satu, ceweknya dua. Ceweknya dua. Jadi yang diselingkuhin itu ceweknya. Tapi mau aja. Mau.
jalan aja bertiga gitu, biasa aja. Dan tahu gitu, ngedit bertiga, jalan bertiga gitu. Wow, gang ya dia. Itu bisa, ternyata ada. Dan gue juga sempat kaget gitu kan. Lu bisa jalanin hubungan kayak gini ya. Tapi memang jalannya nggak lama sih Kron, karena kan susah ya. Ibarat poligami di usia dini coy. Salah satu bentuk poligami usia dini itu seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ke faktor yang berikutnya. Gila, kalau emang ada yang kayak gitu keren. Mau. Faktor yang berikutnya adalah faktor kurangnya komunikasi atau miskomunikasi. Ya, ini kalian udah pada tahu lah ya gimana bentuknya gitu ya. Ya, tadi gue bilang tuh, komunikasi. Itu faktor ke berapa? Ke-12. 12. Kita lanjut ke 13, faktor pekerjaan. Nah, faktor pekerjaan. Nah, survei itu menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan perselingkuhan diawali, terjadi, dan dilakukan di tempat kerja. Wah. Waduh. Baik yang bekerja di luar kota maupun di kota yang sama dengan pasangannya. Memang di kantor itu ya, lu bayangin aja sih, 8 jam hidup lu tuh dihabisin di kantor. Bener banget. Justru kadang bisa lebih lama di kantor dibanding di rumah ya. Iya, coworker itu jadi pasangannya sangat-sangat empuk banget ya. Makanya menemani di 8 jam ketika lu sedang membuka mata. Aduh. Bahaya. Aduh, Bung. Aduh. Nah, ya ini terjadi karena memang besarnya intensitas mereka ketemu sih. Pandang, ngobrol dari masalah-masalah pekerjaan nyaman, terus mulai curhat ke masalah keluarga, terus mulai curhat ke masalah hati, sampai akhirnya melanjutkan ke jenjang yang berikutnya ya. Oke. Nah, terus faktor yang ke-14 adalah faktor keturunan atau anak. Nah, ini mungkin berkaitan dengan yang faktor seks tadi. Yang bisa nggak sih pasangan lo memberikan keturunan? Kalau misalnya dia mandul atau impoten kan susah ya untuk punya anak ya, gitu. Suami istri nih berarti ya? Iya, suami istri lagi, karena berkaitan dengan seks tadi. Yang sudah kita bilang kalau seks ini untuk khusus ya suami istri khusus ya. Suami istri. Suami istri, anak muda zaman sekini nggak usah lah ikut sok-sokan gitu lah, enggak lah. Jangan. Itu nanti aja ada waktunya kok. Lebih sedep kalau pas waktunya. Gila, saya bijak banget. Faktor adanya tindak kekerasan. Yang berikutnya adanya tindak kekerasan ya, misalnya berantem ditampar. KDRT. Iya, KDR. Kekerasan dalam ranah apa sih? Wanita. KDP. Kekerasan dalam pacaran. Kekerasan KDP. dalam pacaran. Ya, kekerasan kan bukan secara ini ya, bukan hanya secara fisik ya, tapi bisa verbal abuse ya, bisa sexual abuse, bisa physical abuse gitu kan. Jadi ya kurang-kurangin lah ya, jadi pasangan yang suka pakai verbal abuse, marah ngeluarin kata-kata kebun binatang gitu ya. Gitu, marah terus pakai, nanti kalau bayan malu sendiri tahu. Iya bener deh. Tapi itu ada siklusnya sih Pak. KDRT itu selalu ada siklusnya dan ya kalau ada jenjangnya itu. Nah, pertama mungkin cuma melotot doang, ntar kata-kata nyambung ke yang lain tuh ya. Ya, tapi kalau masalah kekerasan dalam pacaran sih yang gue tahu itu ada siklusnya, di mana apa tuh? Kayak apa ya? Dan ini tuh termasuk juga pengaruh dari si korbannya. Jadi kayak siklusnya itu tuh kayak lingkaran aja gitu. Terjadi kekerasan, kemudian ada penyesalan, gitu kan. Terus ada permintaan maaf, terus ada baikan, gitu kan. Mesra-mesraan lagi, tumbuh cinta lagi, gitu kan. Berantem, KDRT lagi, gitu aja terus, gitu. Kenapa pasangan bertahan? Karena ada cinta di situ. Karena di siklus itu tetap ada cinta, tetap ada hubungan yang mesra. Itu yang terus ngefit hope-nya pasangan yang di KDRT-in gitu. Karena ada kok nanti suatu waktu dia tuh bakal minta maaf, dia tuh tulus kok minta maafnya, dia tuh sayang kok sebenarnya sama gua gitu, karena dia masih ngerasa ada sayangnya ini gitu kan, padahal sebenarnya tanpa dia sadari itu adalah siklus dari KDRT itu sendiri gitu, atau KDP gitu. Karena katanya nih ya, karena since gua jomblo gitu kan, katanya kalau pacaran tuh jadi habis berantem tuh katanya jadi lebih romantis. Iya benar. Iya kan? Gitu. Jadi kayak lebih sayang, kayak merasa pasangan lu tuh lebih berarti gitu. Dan ini juga
sangat dirasakan sama pasangannya sebenarnya gitu. Lu nya jadi lebih yang lu nya salah, terus lu minta maaf, terus lu memperlakukan dia dengan benar yang kayak gitu-gitu. Jadi si korbannya juga merasa lebih dihargai setelah dia disakiti gitu. Jadi harus ada yang namanya, kalau gue ya ketika berhubungan tuh harus ada yang namanya berantem sih. Karena kalau lu adem-adem aja itu akan tanda tanya sih, maksudnya itu akan menjadi tanda tanya, kenapa kok adem-adem aja ya, apakah dia punya tempat berantem lain. Itu tadi karena saking apa ya, saking teduhnya perairan hubungan mereka gitu ya, itu akan menumbuhkan ya tadi, kalau lu nggak ada berantem ya lu menemukan yang pertama tadi, kejenuhan atau bosan gitu kan. Aku punya teman udah pacaran 9 tahun adem ayem aja. Oh, anjir, keren. Hidupnya biasa aja, sekarang udah putus, Pak. Ya Allah, sayang loh, 9 tahunnya dari mereka umur 19 tahun. Waduh. Pacaran 9 tahun, sekarang udah putus, Bu. Nges gua. Jadi memang gitu ya. Kenapa putusnya? Kenapa putusnya? Berasa udah kayak teman aja. Ya Allah. Udah nggak ada berasa kayak pasangan, terus mereka berasa ya kayak udah temen, ya udah kita temenan aja gitu. Ngapain kita jadi pasangan, ngapain kita pacaran gitu. Wah, parah banget. Sesimpel itu gitu. Setelah hubungan lu nyaman gitu ya, dan kita juga jadi temennya juga ngelihatnya gila. Hubungan lu adem ayem banget ya, nggak pernah ada apa-apanya. Terus gitu. putus nyambung tapi mah tetap kali. Enggak, saking adem ayemnya gitu kan. Biasa aja gitu. God. Biasa aja gitu kan. Sampai ujung-ujungnya ya kita terima kabar ya udah putus gitu. 9 tahun sia-sia, Bung. Mending kamu melalang buana kalau seperti itu. Aduh. Nah, faktor yang terakhir adalah faktor cinta lokasi. Cinta lokasi. Nah, itu ya, sama kayak kerjaan tapi ini ya mungkin di tempat-tempat lain ya, tapi kayak ini lebih ke tempat-tempat lain, ke tempat gym. Lala. Ya ampun, serem banget. Terus gymnya cowok semua lagi. Ya nggak apa-apa dong, kalau buat cewek asik dong yang kotak-kotak gitu. Kalau buat cowok? Ya ada sebagian yang suka, nggak apa-apa. Ya. Sedih banget. Terus bisa juga di taman-taman jogging kan, sekarang Jakarta banyak tuh taman-taman jogging. Iya. Bisa di kafe. Bisa di tempat kerjaan yang cuma seminggu gitu ya. Iya, tempat magang. Cinta satu malam berarti masuk aja juga bisa ya. Cinta satu malam tuh bukan jadi faktor penyebab perselingkuhan, Pak. Apa tuh? Ya itu yang faktor penyebab yang lain. Yang lain yang enak-enak katanya. Kagak, maksud gue tuh itu juga bisa jadi faktor selingkuh, karena kan cinta lokasi tuh kan kayak lo pernah gak sih ada kerjaan proyek cuma 2-3 hari gitu kan. Setelah ketemu cewek, ketemu cowok gitu. Wah, dah mumpung di sini lah gitu. Iya. Aji mumpung ya, Pak. Aji mumpung. Cinta satu malam. Ada lagunya kan? Oh, indahnya. Cinta satu, tapi bahagia gitu. Buatku melayang gosip. Tadi kalau ketahuan juga hidup lu melayang, nyawa lu melayang. Maksudnya itu hidup. Iya kan? Bisa-bisa nyawa lu melayang kalau pacar lu posesif, psycho, kelar hidup lu. Nah, segitu dulu ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan ya ada 16 faktor yang memicu perselingkuhan, yaitu tadi kejenuhan, sikap yang otoriter, posesif, kriteria yang tidak sesuai, terus seks, kebiasaan yang mengganggu, terus pengaruh lingkungan, CLBK juga, terus keuangan, pendidikan, agama ya, kurangnya komunikasi, nah itu kerjaan, keturunan, dan adanya tindak kekerasan serta cinta lokasi. Oke, kalau gitu nanti kita akan balik lagi dan kita akan bahas. Bacain yang udah masuk. Ya, bacain curhatan friends listener sekalian yang udah masuk ya. Dan gue juga mau nanya-nanya. Tadi gue mau nanya Pastor. Yang itu yang cara mengatasi. Nah, cara mengatasi. Yoi, oke. Bagaimana supaya tidak selingkuh? Sip, nanti kita akan balik lagi. Itu gue penasaran.
Selingkuh ya. Jadi pembahasan malam hari ini adalah tentang selingkuh. Ada yang bilang selingkuh itu dilarang sekali. Boleh 2 kali, 3 kali. Asal jangan sekali. Makanya selingkuh itu dilarang sekali. Jokes yang receh. Tapi itu benar adanya, jadi selingkuh itu janganlah ya. Karena itu merugikan diri kamu. Tentunya menyakiti hati orang lain, yaitu pasangan kamu. Kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Jaki yang senantiasa mendengarkan Problem Torrent. Tapi sebelum kita masuk ke Jaki, kita mau bacain yang mana dulu nih? Surya. Oh, ini sih lebih ke apa nih? Cerita ya? Iya. Cerita tapi ya endingnya ada pertanyaannya. Oke lah. Surya di Duren Sawit, Kak curhat dong. Oke, dia cerita curhat aja. Jakarta cerah hari ini, namun hatiku tidak secerah dan gembira. Tidak tahu kenapa. Hari ini tuh aku mengingat mantan pacarku yang ada di Samarinda. Jadi apa kabar dia sekarang di sana ya? Lagi apa dia dan apakah dia mengingatku? Semua pertanyaan ini takkan bisa ku dapatkan jawabannya, terlalu berlebihankah ku menanggapi keadaan ini, entahlah. Ada rasa keingin tahuan keadaan dan kabarnya akan tetapi ada kala aku tak ingin mengetahui kabarnya karena aku takut semua itu akan membuatku gila dan tidak fokus kembali. Aku tidak ingin kembali lemah dan tak berdaya. Semua itu sungguh menyakitkanku. Aku yakin inilah yang terbaik buat aku dan dia. Mungkin bukan dia yang terbaik untukku dan aku bukan yang terbaik untuk dia. Selama sekian tahun ku menjalani hubungan berpacaran jarak jauh dengan dia, dan sekalipun tak pernah niatku untuk mencoba untuk melirik gadis lain ataupun selingkuh. Hatiku ku patrikan hanya untuk dia. Namun yang ku dapat, semua harus berakhir dengan menyakitkan. Ending yang tak pernah diduga dan diharapkan setiap insan. Namun inilah kenyataan cerita cintaku. Pemicu semua ini diawali dengan dia yang selingkuh di sana. Kesalahan itu juga masih bisa ku terima dan ku maafkan, asal hubungan kami tetap ada dan terjalin, karena bagiku dialah sosok yang ku cari sebagai pendamping hidupku yang akan menemani sisa hidupku selama ini. Namun kenyataannya berkata lain, semuanya kini harus berakhir. Awalnya aku tidak bisa menerima kenyataan itu karena aku merasa telah sia-sia menjalani kesetiaan selama bertahun-tahun. Ku coba untuk mendiskusikan serta membujuk agar dia kembali kepadaku, namun dia menolak, dan bahkan dengan rayuan dan bujukannya pun sudah kulakukan agar hubungan ini tidak berakhir. Namun tetap tidak berhasil dan akhirnya aku mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin semua terlalu terbawa emosi hingga aku mencoba berdiam diri untuk mencoba menyadari mengapa semua ini terjadi. Inilah akhir ceritaku dengan dia sang terkasih. Apakah setia itu penting dan diperlukan? Karena setia itu sangatlah menyakitkan. Gimana, Ser? Setia itu diperlukan tidak sih dalam hubungan? Kalau menurut gue sih ya, setia atau tidaknya seseorang itu tuh jadi karakteristik pribadinya si siapa sih ini? Surya ya. Jadi kalau misalnya Surya adalah orang yang setia sama siapapun, gak harus sama si pacarnya ini yang udah selingkuh. Sebenarnya yang jadi poin penting adalah si Surya ini sudah punya kepribadian yang unggul, kalau gue bilang ya. Kalau gue bisa bilang kepribadian yang unggul karena punya orang yang jadi orang yang bisa stick sama komitmennya dia, bisa pegang komitmennya dia dan setia gitu, buat walaupun pacarnya udah selingkuh gitu dan dia tetap setia gitu. Itu nggak gampang dan Surya punya itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang penting atau enggak, aku bilang sih setia itu penting, tapi pentingnya itu tidak dikaitkan dengan kepada siapanya, tetapi lebih kepada lu setia as a person, lu berkualitas gitu. Jadi mau kemana pun lu bawa diri lu dengan karakter yang seperti itu, dengan sifat yang setia yang seperti itu akan jadi nilai plus sendiri buat Suryanya gitu. Jadi nggak harus dikaitkan dengan pacarnya yang sekarang. Mungkin ya itu tadi, pacarnya itu bukan buat dia, bukan ditakdirkan buat dia. Tapi bukan berarti lu tidak harus setia hanya karena dia bukan buat lu gitu kan. Jadi kalau misalnya dia
Surya ini. Jadi bukan menyalahkan setianya ya? Iya, bukan menyalahkan setianya, tapi jangan pernah menyalahkan kesetiaan. Iya, lebih kepada ya dia memang bukan buat lo gitu, dan LDR mungkin buat lo bisa menjalani itu karena lo sayang sama dia, tapi kan rasa sayangnya dia ke lo nggak tentu bisa lebih besar dibanding beban LDR-nya itu gitu bagi pacarnya gitu. Jadi bukan salah setianya sih sebenarnya gitu. Kalau menurut gua sih jangan pernah menyalahkan kesetiaan itu. Jadi sebenarnya kesetiaan itu tuh bukan menjadi apa ya? Kayak ya tadi kamu bilang Surya bahwa aduh gua setia tapi selalu disakitin. Bukan masalah setianya nih yang selalu disakitin. Pasti ada faktor-faktor lain yang membuat kamu bisa disakitin gitu. Kayak tadi faktor selingkuh, kenapa kamu diselingkuhin? Bukan masalah karena. Jadi gini loh. Ketika kamu mencoba berusaha apapun ya, ini kita nggak ngomongin soal percintaan, apapun itu, misalkan kamu menjalani hidup tuh penuh motivasi atau enggak, ketika misalkan kamu di kerjaan gagal, ini tuh pasti salah kinerja kamu di kerjaan itu, bukan masalah kamu hidup sih, coba gue pakai hidup sih, apa ini namanya dilema hidup gitu, kejauhan gitu. Ya, itu bukan masalah hidup kamu dihidupin atau enggak gitu. Iya. Ya, tapi ini lebih masalah di kerjaan gitu. Iya. Jadi bukan masalah setiap pacaran itu harus setia atau enggak, tapi setiap pacaran tuh harus apa yang detail-detailnya. Jadi misalkan harus perhatian, harus ketemu, harus apa. Nah, itu yang harusnya. Jadi bukan setianya, setia mah udah kewajiban setiap manusia untuk setia. Nah, gokil lah emang Pak Sukronnya emang. Gila. Lagi yang mana dulu nih? Ini dulu nih. Banyak banget. Agus tadi udah. Nih ya. Jaki. Apa ini dulu? Ini dulu deh. Udah deh, Jaki dulu deh, pendengar setia nih. Jaki di Bandung. Faktor ketiga gue alamin tuh yang posesif. Oh yang tadi ya. Gila, mantan cewek gue dulu sampai ngecek nama cewek di HP gue. Terus diteleponin, salah satunya sampai datangin temen cewek di kantor gue. Cewek ini emang sih sering makan siang dan pulang kantor bareng sama gue, tapi gak ada hati gue. Tuh. Oh jadi Jakinya gak punya hati? Enggak, maksudnya gak ada gap antara teman kantornya. Lalu? Sering makan siang dan pulang kantor bareng, tapi gak ada hati, cuma teman kerja aja. Edan gak tuh? Terus dia pura-pura sakit parah gitu biar dapat perhatian gue lagi. Sumpah. Iya, cewek tuh. Udah jengah gue, akhirnya gue putusin dia dan beberapa lama kemudian gue jadian sama cewek yang dia curigai selingkuhan gue. Nah, tuh. Lah, hati-hati ya. loh. Lah. Enggak, itu ngeselin. Enggak dong. Kadang gini, cewek tuh memang nggak ngerti ini masalah kayak gini. Maksudnya, ini gue mencoba mewakili perasaan cowok nih. Mungkin lu bisa mewakili perasaan cewek. Kalau misalkan cowok tuh jujur-jujuran aja. Jadi misalkan saking jujurnya sampai tindakannya tuh jujur gitu. Misalkan dia memang nggak suka, ya udah nggak suka. Jangan dipaksa sama cewek itu tuh suka, ngerti gak? Kayak ada sesuatu gitu ya. Iya, jadi itu yang akan menyebabkan lu tuh kayak kesel sendiri gitu. Kayak lu pernah sih dicurigain tuh. Ah, kamu habis pergi ya, enggak, kemana-mana udah ngaku aja habis pergi, tinggal bilang iya apa susahnya gitu-gitu. Kamu suka kan sama dia? Enggak suka. Udah suka aja, kenapa ngaku gitu? Ngapain sih bohong-bohong? Enggak suka, ya suka aja. Jujur aja, kenapa sih? Kalau emang suka mah bilang aja suka gitu kan. Sampai akhirnya bilang suka, dia kecewa sendiri gitu kan. Aneh banget gitu. Nah, mungkin yang dialami si Jaki ini tuh kayak gitu kali. Awalnya nggak suka, cuma ketika sampai putus, terus akhirnya kayak cowok tuh kan gampang dalam artian cerita. Apalagi kalau sama teman dekat nih, apalagi dengan kayak, duh gue baikan nih sama cewek gue gitu. Nah, situ. Jadi ketika ada cewek yang mendengarkan ceritanya itu bisa jadi akhirnya ya udah jadian beneran mungkin. Jujur aja gitu. Gokil juga ya. Iya, aneh ya. Kan itu hati-hati cewek ketika curiga, boleh posesif, tapi jangan. Nggak cewek doang sih, cowok juga. Boleh posesif, tapi juga jangan berlebihan sampai menyangka-nyangka perasaan orang hati. Makanya
Yang tahu selingkuh atau enggak adalah si pelakunya, bukan si korbannya. Setahu gue gitu. Iyalah. Iya kan? Iya. Nah makanya si ceweknya Jaki ini tuh nggak berhak bilang si Jakinya selingkuh atau enggak gitu. Iya bener gokil juga sih Pak. Jadi ketika sedang dijawab, harusnya gitu ya gue ya. Kalau kayak Ghost Room, sedang dijawab. Sedang dijawab ya Kak, gitu dong biar lebih ramah. Kaknya nyusul, Kak Jaki. Ya, jadi begitulah. Lalu ada tanggapan dari pihak cewek? Aduh, ceweknya jangan gua dong. Ya, kan lu netral. Gua sih kalau dari susah sih ya, pandangan pribadi atau mewakili para kaum hawa nih? Pribadi. Kalau gue pribadi sih, gue bukan tipe orang yang cemburuan sih. Itu gue juga berdasarkan pribadi juga tadi. Iya, maksudnya kalau kalau nanya masalah pribadi, gue bukan tipikal orang yang cemburuan. Bahkan mungkin gue nggak punya sih ya, dibilang kalau dibilang nggak punya tuh kayaknya naif banget gitu. Cuman gue tidak membesar-besarkan hal-hal yang kayak gini sih. Kalau gue sendiri gitu ya. Kayak dulu pernah mantan gue tuh kelihatan deket di kelas gitu sama teman-teman cewek gitu ya, ngobrol berdua gitu, terus pegang-pegangan rambut gitu. Ya gue ngelihat sih, cuman gue ya udah biasa aja gitu, pikir gue ya udah sih gitu kan. Terus emangnya tapi lu pegang-pegangan rambut, lu cemburu kenapa? Ya enggak, maksudnya itu nggak itu nggak enak dilihat. Nggak enak dilihat. Iya, itu nggak enak dilihat. Karena lu nggak punya rambut ketika. Oh mungkin bisa jadi Pak. Ya mungkin nggak bisa dibelai-belai ya. Ya mungkin nggak bisa dibelai-belai. Kayak kalau lagi lihat itu dulu kan Kak Reza bilang rambut panjang tuh ya, pernah lihat Kak Reza deh. Gue pernah lihat salah satu ini ya, videonya Kak Reza. Oh iya. Yang dia bilang kenapa rambut saya panjang, karena kalau dibelai kalau rambut pendek dibelai itu sayang gitu ya. Kalau rambut panjang kan dibelai itu sayang gitu ya. Mungkin itu juga yang terjadi kali ya sama mantan gue gitu ya. Tapi ya gue sendiri ya, maksudnya gue sih mengharapkannya adalah pasangan gue itu ngerti posisi mereka di mana gitu. Begitu lu punya pasangan, lu punya boundaries yang nggak kelihatan gitu. Ya gue sih berharapnya kedewasaan lu dari mana gitu, kedewasaan lu sendiri gitu. Harusnya lu bersikap, lu behave sebagai pasangan orang tuh bolehnya sejauh apa sih gitu. Begitu lu melampaui itu, ya gue sebenarnya nggak akan banyak ngomong juga gitu. Karena bagi gue, oh ya mungkin bagi lu itu biasa. Karena plus juga gue nggak tahu maksudnya dia melakukan itu apa gitu kan. Dan gue berasa nggak rasional aja kalau misalnya maksudnya dia cuma misalnya ada kutu gitu kan, cewek kutuan gitu ya, terus dia kutu gue ambilin atu gitu ya, terus gue ngeliat, terus gue marah, kamu selingkuh ya, kayak cewek gila men. Iya. Ya gue nggak terlalu nggak pengen yang kayak gitu sih. Makanya dari kalau nanya sama masalah gue sendiri, gue bukan tipikal yang cemburuan, bukan tipikal yang posesif sih gitu. Karena kalau gue lebih pakai otak, lebih pakai logika dibanding pakai perasaan. Karena biasanya tuh cewek yang sering pakai perasaan ketimbang logika. Rata-rata ya. Jadi bener-bener perasaan aku tuh gak enak nih gitu kan. Makanya jadi akhirnya kayak tadi selingkuh dan lain-lain. Nah itu tuh yang apa sih, kalau bisa pakai logika juga lah sedikit gitu. Jadi kira-kira logikanya kalau gue kalau gue terlalu mengekang atau terlalu curiga apa efeknya, itu kan sebuah logika ya. Jadi ya cobalah kayak itulah, cobalah untuk kesana. Terima kasih buat Jaki ya, ceritanya. Surya juga. Nanti setelah ini masih ada lagi yang kita bacain. Ya, ini kita akan balik lagi ya setelah lagu yang satu ini. Silahkan diputar Pak lagunya Pak. Tadi ada bumpernya, gue lupa. Ceweknya PD-nya galak loh, Mas loh. Galak sekali dia. Udah 08128799. Kenapa sih? Bukan itu. Oh,
Jadi nanya, mau tanya apakah Friends Radio ada lowongan untuk part time? Ada kak, boleh tahu kak bagian apa dan caranya gimana? Kirim aja CV-nya ke hrd@friendsradio.id. Ya gue kan biar semua juga tahu kalau mau jadi penyiar Friends Radio silakan lagi buka lowongan. Ya. Mencari penyiar handal yang hebat. Ya. Lanjut Pak. Ya doang loh. Ada. Selamat malam kak, gue Anita di Jakarta Timur. Halo. Gue pernah diselingkuhin pas lagi cinta-cintanya. Waduh. Aduh. Itu bikin hancur. Hancur hatiku. Hancur hatiku. Hancur. Tanggung. Hancur hatiku. Hatiku hancur. Sampai akhirnya hubungan jadi putus nyambung. Putus nyambung. Laku. Adalah itu ya. Nah, suatu saat makin malam makin gak jelas nih, gimana sih Kran? Nah, suatu saat pas lagi putus, gue ketemu orang baru. Dan gue merasa nyaman sama si orang baru itu. Orangnya masih diplastikin dong ya. Makin intens lah chatting tiap hari gitu. Masih disegel. Tapi akhirnya si mantan yang putus nyambung tadi kembali hubungin gue dan marah besar pas tahu gue punya orang lain. Ini gue pernah. Gue pernah ngalamin ini. Maksa gue putus dari orang baru yang bikin gue nyaman tadi. Kalau gue belum sampai. Jadi udah jadian tuh sama yang. Kalau gue belum. Oh dia udah. Nggak nanyain. Oh gue pikir. Kan kita lagi bacain dia Pak Malih. Belum. Udah berarti. Kalau dia bilang putus ya. Itu udah kali ya. Kalau kayak gitu bisa disebut gue selingkuh nggak sih? Karena pacar atau si mantan yang gue putus nyambung tadi selalu anggap gue hianatin dia. Hianatin. Padahal gue kan deket sama orang baru pas lagi putus. Ya, tapi sekarang sih setelah 3 tahun berlalu, ada gak lagunya? Gak ada. Masih putus nyambung. Ada Mali. Masih berhubungan diam-diam sama selingkuhan gue itu. Akhirnya gue tinggalin pacar gue itu dan jadian sama selingkuhan. Ulang, gue gak nyambung. Tapi sekarang sih setelah 3 tahun berlalu dan masih putus nyambung sambil masih berhubungan diam-diam sama selingkuhan gue itu. Oh dia tuh masih pacaran sama yang tadi udah putus tapi dia pacaran terus tapi dia balikan sama ini tapi masih masih nyambung. Ada Andika di dulu ya. Gitu bener gak sih gue ngebacain ini? Tapi sekarang sih setelah 3 tahun berlalu dan masih putus nyambung sambil masih berhubungan diam-diam sama selingkuhan gue itu. Akhirnya gue tinggalin pacar gue itu dan jadian sama si selingkuhan. Modelnya kayak si siapa tadi? Yang kayak gitu siapa? Jaki ya? Jaki tapi pacarnya yang kayak gitu kan? Enggak dianya. Jaki ya, Surya sama ya? Iya sama. Oke tuh, akibatnya sama kan? Makanya gue bilang sama lu mau cewek mau cowok itu begitu. Terus apa? Terus akhirnya dan karena akhirnya gue sadar yang terbaik itu ya si selingkuhan gue. Tuh hati-hati loh. Berawal ya lagi-lagi ya. Berawal dari yang namanya nyaman sama selingkuhan. Padahal gak niat selingkuh gitu loh. Ngerti gak sih maksud nyaman gue? Sama selingkuhan. Ya udah selingkuh. Nggak, maksud gue sama si cewek itu, si cewek lain. Tapi menurut gue ya kalau lu gimana? Dia nanya nih. Itu termasuk selingkuh nggak? Padahal gue udah putus sama pacar gue, terus gue deket sama cewek, akhirnya gue jadian, tapi si mantan gue ini yang udah gue putusin dia nggak terima gue putusin. Halo Andika, silakan cerita di sini di Problem Torrent. Siapa sih Anita ya tadi ya? Iya Anita. Temanya sekarang adalah perselingkuhan ya. Lucu ya, kisahnya lucu ya. Putus nyambung, ketemu orang baru, suka sama orang baru, mantannya balik lagi, Bung. Mantannya balik lagi. Tapi si yang Anita, orang baru ini baru ini tuh nggak diputusin. Diem. Ya, jadi jalan berdua gitu ya? Iya. Nah, ya itu tuh yang tadi asik ya? Asik gitu. Jadi punya 2 cowok gitu asik ya? Oh iya dia cewek ya? Iya.
Nggak, si Anita namanya. Iya, sorry. Bukan Anton. Aniton. Nama yang kontroversial, Bung. Pakai wah. Itu salah atau tidak? Yes. Salah lah. Salah. Iyalah. Itu jelas-jelas menyalahi. Enggak. Ya kalau menurut gue sih ya lo harus pilih dong, ya nggak sih? Ya misalnya ya ataupun lu tadi bilangnya lu ketemu sama orang baru ini kan di saat lu lagi putus nyambung sama pacar lu yang sekarang gitu. Nah setelah dia balik lagi, katanya kan mantannya balik lagi terus marah gitu kan ke dia gitu ya. Harusnya ya lu beresin dulu dong sama selingkuhan lu gitu. Bilang kalau misalnya ya mungkin gue pilih dia lagi gitu, gue pilih mantan gue lagi gitu karena dia datang lagi gitu dan dia mau gue lagi yang kayak gitu-gitu loh. Ya harusnya kan tegas dong, putusin lu mau si A atau si B gitu. Ini mana-mana namanya mau dua-duanya tuh tetap maruk, Pak. Cewek lagi dia. Ya nggak apa-apa sih, zaman sekarang kan emansipasi, Bung. Enggak, apaan? Emansipasi ke sana, Ran. Ya nggak apa-apa nggak boleh diskriminatif ke semua arah. Kalau mau emansipasi itu Papa ngapain Pak? Ngebakar-bakar gitu Pak? Apa nih? Ada suara apa? Hanya tinggal tunggu pas Sugi lihat podcast lu. Apaan sih lu, Sel? Itu gak apa-apa. Yaudah terus? Ya gitu kalau menurut gue sih ya memang harus milih sebenarnya gitu. Ya lu salah apa tidak, kan nanti tanyanya salah apa tidak kan. Kalau dibilang salah apa tidak ya salah lah. Karena harusnya lu bisa milih gitu loh. Kalau gua sih itu cuma kayak kalau gua mencoba menerawang Anita ya. Ini gara-gara ada Andika gue jadi. Andika di pendengar Ghostroom loh. Apa-apa lah. Iya nggak apa-apa. Padahal dia nggak di itu ya Taki. Ya. Enggak, hari ini gua nggak nyuri. Iya. Menurut gua nih si Anita ini tuh kayak aji mumpung aja. Ketika ketika si orang baru ini menjadi pacarnya, otomatis yang diselingkuhin siapa? Mantannya. Orang barunya, bukan mantannya. Iya dong. Jadi kan nih orang baru dia pacaran nih udah nih. Si Anita sama orang baru nih. Yeah. Nah terus si mantannya Anita nih ngejak balikan. Ya, otomatis yang diselingkuhin orang baru. Gitu ya? Iya dong. Nah kan udah putus sama mantannya, terus ngajak balikan dia diterima lah. Masih berasa kali atau gimana? Iya kali ya. Ya jadi menurut ya, gua. Tapi sekarang mungkin itu udah nggak terlalu penting sih ya, karena kan sekarang Anita sudah jalan dengan. Akhirnya terbaiknya yang si orang baru. Yang baru kan, jadi ya memang nggak masalah sih. Ya problemnya sudah beres gitu kan, dia udah menemukan orang yang lebih sama. Udah dia sekarang udah jalan sama ya yang katanya selingkuhannya dia itu gitu. Jadi nggak ya tidak masalah. Tapi kalau ditanya kalau menurut gue sih salah apa tidak ya salah gitu. Karena lo tidak cukup tegas untuk benar-benar milih si A atau si B. Yes. Gitu. Coba kata Andika dia bilang saya juga dulu pernah ngalamin Kak kayak gitu. Coba ceritain dong. Coba dong ceritain. Gue kepo nih. Biasanya saya hanya jadi admin, Bung. Kalau Anda mendengarkan Ghostroom. Ini Sharon. Nah ini Sharon nih. Apaan sih? Nora biasa. Iya. Cie Sharon sudah ada pendengar yang akan curhat. Cie. Apaan sih kok? Ya sambil nunggu Andika, gue pengen ngebahas yang masalah tadi sih. Gimana? Yang gimana caranya kita mengatasi? Apa? Ya tadi faktor-faktor yang memicu perselingkuhan. Iya. Nah, itu harus dibahas dong. Coba. Yang pertama tadi caranya dong. Iya kan kita ngomongin dulu apanya, kejenuhan. Banyak sih orang yang bilang sama gue kalau kejenuhan dalam berpacaran itu bisa diatasi dengan berlibur bareng. Oh iya keren. Ya kan? Biasanya kayak gitu ya. Pergi kemana gitu. Kalau misalnya lu berasa, aduh hubungannya gini-gini aja nih gitu kan. Pergi gitu bertamasya, piknik, liburan gitu. Kalau misalnya lu di Jakarta yang deket-deket aja lah, nggak usah pengen ke Bandung, Lembang gitu, ke puncak aja naik motor gitu, asik kok pasti gitu kan. Tahu puncak. Berdua aja gitu, nggak usah ajak teman-teman lu, karena kan biasanya pasti lu nongkrong mungkin sama teman-teman lu, apalagi kalau misalnya pacarannya udah lama gitu ya, biasanya
nongkrong bareng pacar, double date, triple date, fourple date, fivepole date gitu-gitu kan. Aduh. Rame gitu. Nah ini pergilah berdua ya, tapi jangan ke tempat-tempat yang biasa kalian kunjungi berdua lagi ya, tapi ya outdoor, terus suasananya baru, yang alam, yang hijau, doing new thing gitu, yang tidak pernah lu lakuin berdua sebelumnya gitu kan. Mungkin ya apa aja sih, arum jeram, bungee jumping, yang seru-seru sih. Ya kalau menurut gue nggak harus piknik ala-ala terus pakai gelas wine gitu di taman gitu, nggak harus gitu. Tapi banyak banget kegiatan seru yang kayak misalkan sosialisasi yang ngasih bantuan ke bencana alam. Ya gitu, jadi relawan yang kayak gitu-gitu. Seru, banyak banget hal yang bisa lo lakuin untuk buat hubungan lo tuh ya nggak cuman sekedar. Jadi intinya kosan, tempat makan, segala macamnya. Jadi intinya kebosanan itu ternyata bukan dari salah satu pasangan atau kedua belah pasangan, tapi adalah cara kalian berdua melawan kebosanan itu. Sadap. Apa yang disadap, Pak? Anjay. Enggak itu. Maksud gue tuh kan selalu menyalahkan kedua belah pihak, salah satunya gitu, ke salah satu pihak. Lo tuh ngebosenin. Enggak lo yang ngebosenin gitu. Harusnya kita nih ngebosenin ya. Iya, gitu. Akhirnya baru pertama kali dengar. Kita ngebosenin ya. Itu jujur kan, maksudnya kita melakukan hal yang gak bosen nih ngapain. Nah makanya tadi sarannya tuh ke piknik, pramasya, ngasih melakukan tindakan-tindakan yang positif lah. Ya benar, itu dan yang baru pastinya. Yang baru pastinya, betul. Nah terus yang faktor yang kedua adalah perilaku yang sikap yang otoriter. Oke. Ya kan, yang tadi adalah sikap yang otoriter. Sebenarnya untuk mengatasi itu sih, kalau menurut gua adalah sebelum akan alangkah lebih baiknya ketika lo menjadi pasangan dan yang lo keren you ya. Dan yang lo prioritaskan adalah bagaimana pasangan lo akan merasa dihargai, bukan bagaimana pasangan lo harusnya menghargai lo. Gitu. Kayak apa ya? Sebisa Tuhan, kenapa sih gue ngomongnya typo? Ngomong aja typo loh. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin lo menjadi pasangan yang pengen membahagiakan dia, pengen menghargai dia, pengen membuat hidup dia menjadi lebih mudah ketika ada lo gitu. Dibandingkan dengan bagaimana harus daripada lo pusing-pusing dengan gimana harusnya dia menghargai lo gitu. Ketika lo sudah memberikan penghargaan yang segitu besarnya, kasih sayang yang begitu besarnya, itu akan secara otomatis kok balik ke lo gitu. Dia akan sadar dan dia akan willingly kok gitu. Dia akan punya niat kok untuk membalas something yang sama buat lo gitu. Karena ya orang punya common sense gitu kan. Gila, gue udah punya dapat sayang yang kayak gini nih, gue udah punya dapat perhatian yang segitu baiknya gitu. Masa sih gue nggak mau ngasih yang sama gitu. Kalau lu punya dapat pacar yang tidak mau ngasih yang sama, ya dia harus lu putusin. Waduh. Ya buang aja gitu, karena dia tidak menghargai, benar-benar tidak menghargai lu yang sudah mencoba untuk berbuat total gitulah. Yang istilahnya memberikan totalitas lah lu sebagai pasangan gitu. Ketika dia tidak membalas dengan yang sama, mungkin bukan dia orangnya gitu. Dan akan lebih gampang ketika lu daripada lu mempertahankan suatu hubungan gitu ya, dan lu mencoba untuk mengubah diri, lu mencoba untuk mengubah pasangan lu biasanya. Nah itu. Gitu kan, lu mencoba untuk mengubah dia agar dia bisa jadi seperti apa yang lu mau. Gitu. Seperti apa yang ku minta. Ya, sedangkan untuk mengubah orang itu nggak susah. Nah nanti lu akan mencoba untuk merubah diri lu. Gitu. Sudahlah, gue coba untuk jadi orang yang lebih sabar. Gue coba untuk jadi orang yang lebih nerimo gitu. Sampai akhirnya lu yang di depan dia itu bukan lu. Gitu, nanti juga sampai akhirnya lu akan merasa aduh gue capek lah jadi orang lain gitu, nggak akan ada gunanya, nggak akan ada akhirnya gitu. Jadi mending ganti aja orangnya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dia gitu. Kekurangannya juga yang bisa lu terima yang kayak gitu-gitu, dan gue rasa sih dengan kayak gitu hubungan akan jadi lebih mudah. Terus faktor yang ketiga adalah posesif. Nah ini gimana nih cara otoriter kan tadi yang gede, tapi kalau posesif ini gimana? Posesif kan lebih ke arah cemburu, ngatur, minta kabar terus, yang kayak gitu-gitu kan. Termasuk kayak kamu, nggak tahu itu masuk
Sok otoriter apa posesif ya? Yang gimana sih? Enggak deng, sok otoriter kali itu ya. Ya kayak misalnya kalau posesif itu kan selalu pengen minta dikabarin, pengen tahu dia di mana gitu kan. Kadang yang aku lagi pergi makan ya sama teman aku, coba fotoin tempat makannya kayak gitu kan. Aku lagi kan. mules nih, aku kamar mandi dulu. Aku lagi kamar mandi dulu, coba fotoin pupnya. Iya. Ini males banget gitu ya. Tapi kalau untuk yang lu ya, jadi kan posisinya sekarang kita ngebahas kalau lu itu adalah gimana caranya lu untuk menghindari faktor yang menyebabkan pasangan lu akan selingkuh, gitu ya. Jadi kalau menurut gua adalah gimana cara mengurangin agar lu tidak begitu posesif, gitu. Banyak sih sebenarnya, gua rasa semua orang juga rata-rata udah pada ngedengerin sih. Lu pernah dengar nggak sih orang pepatah yang kalau bilang kalau lu genggam pasir itu, semakin lu genggam pasir itu tuh akan semakin jatuh. Ya, lu bilang gitu kan. Nah, yang kayak gitu tuh. Maksudnya kaktus juga gitu. Lu semakin lu genggam, dia nggak akan nggak akan mengecil gitu. Justru dia akan melukai tangan lu gitu. Jadi kenapa sih? Apa sih poinnya untuk jadi pasangan yang posesif gitu? Kalau lu takut kehilangan dia, kebalik gak sih dengan perilaku lu yang seperti itu, dia akan pengen menghilang justru. Jadi bukan lu membuat dia tidak hilang, tapi dengan perilaku lu yang seperti itu, lu akan menghilangkan dia dengan sendirinya. Dan itu salah lu gitu. Dan itu bukan salah dia gitu kan. Karena minta difotoin, dia kemana, lu takut dia pergi sama cewek terus lu minta fotonya gitu, lu minta bukti-bukti yang dan fakta-fakta data yang valid gitu kan misalnya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau gue pikir sih simpelnya adalah ketika lu punya hubungan sama seseorang gitu ya, terus lu kasih kepercayaan nih total gitu sama dia. Oke, lu mau pergi kemana, yang penting gue tahu lu mau perginya kemana, sama siapa, lu mau have fun sama temen lu, ya pergilah gitu kan. Karena ya balik lagi, walaupun lu punya hubungan sama orang, tapi dia itu tetap individu yang utuh gitu. Dia punya nyokapnya, bokapnya, abangnya, adiknya, plus sama temen-temennya, plus sama semua keluarga besarnya gitu kan. Lu gak bisa jadi satu sama dia mau sampai kapan juga, lu gak bisa gitu. Dan sebagai pacar satu, lu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sosialnya dia, seperti sahabat, kakak, teman, dan segala macam. Yang rasional-rasional aja, lu cuma jadi pacar doang. Dan yang paling diingetin lagi nih buat cewek khususnya gitu ya, lo harus ingat, walaupun lo bilang dia punya lo gitu kan, lo punya dia, tapi masing-masing punya kehidupan masing-masing juga. Ya, jadi jangan sampai lo obrak-abrik privasinya. Ya, kayak dari hal chatting aja, terserah dia punya privasi sendiri gitu, atau hal-hal yang gak harus lo tahu itu banyak. Nah, jangan sampai lo mencari tahu yang kalau udah nggak dikasih tahu ya udah gitu. Iya. Karena biasanya justru kan sebenarnya kan kalau lo percaya sama pasangan lu pasti akan melindungi lu dari hal-hal yang sakit. Entah itu diperbuat oleh dia ataupun diperbuat oleh orang lain gitu kan. Jadi kalau ada something yang dia nggak mau tahu, dia nggak mau lu tahu, berarti dia tahu itu akan menyakitkan lo. Jadi nggak usah ngorek-ngorek lah, karena nantinya ujung-ujungnya lo yang juga yang akan sakit gitu kan. Jadi mending udah diam aja, percaya aja. In time kalau memang misalnya dia selingkuh, ya sudah, berarti dia bukan punya lu, cari yang lain. Ikan banyak di laut. Itu simple seperti itu, simple aja. Gitu. Hidup itu lu sendiri kok sebenarnya gitu kan, sebagai individu lu sendiri. Gitu. Jadi kehilangan pacar lu yang ini, lu bisa cari yang B. Lu kehilangan pacar yang B, bisa kehilangan yang C. Sampai akhirnya lu menemukan orang yang benar-benar klop gitu sama lu, yang benar-benar sama-sama tidak mau kehilangan. Gitu. Simple menurut gue. Wah, keren sekali ya. Andika typing aja nggak jadi ngirim ke dia. Typing aja tadi tuh. Tiduran kali ya, tapi sambil ngetik kondisinya. Mungkin jatuh handphonenya. Ada lagi sih cuma kayaknya. Iya, cuma panjang-panjang banget udah. Andika, kita mau closing nih. Mungkin kamu simpan aja buat tema yang ke depan apa sih? Tema minggu depan kita akan membahas, karena minggu depan adalah tanggal 13. Ah, seriusan? Yoi, hari Senin. Valentine. Dan kita masuk jam 1 itu udah tanggal 14 ya. Jadi kita akan membahas tentang all about love. All about love. Tidak boleh ada hal yang galau-galau asoy. Oh, dia udah kirim. Terakhir lah ya. Dia udah capek loh ngetik. Boleh Andika, dengerin. Seru nih. Oke, Goks. Waduh.
Ada polsek ya. Penasaran gue yang baca ya. Ya. Siap, Sharon. Siap, insya Allah. Untuk Andika di Purworejo. Ya, jadi dia mau berbagi pengalaman. Ya, jadi dari Andika ya. Ya, jadi dulu tuh aku punya pacar Kak, dan kita udah jalanin hubungan udah lumayan lama lah. Tapi di tengah-tengah perjalanan mantan pacar saya nggak terima kalau mantannya punya pacar lagi. Dan mantannya sering banget buat fitnah-fitnah negatif lah tentang pacar saya. Waduh. Ya, namanya juga udah cinta ya. Saya sih nggak dengerin itu gosip-gosip nggak jelas, dan selama 3 bulan lah saya diteror nggak jelas lah. Terus saya ajak ketemu itu mantan pacar saya. Ketemu pertama kali sih ya cuman ngomong-ngomongin dia, janganlah bikin gosip-gosip yang gak jelas kayak gitu. Untung ya masih ada pacar saya yang masih bisa ngeredam emosi saya. Oh gitu, pacar saya nyuruh mantannya pulang terus udah dikasih tahu gitu, bukannya berubah malah neror-neror lagi. Waduh. Terus ketemu mantannya itu ngajak ketemuan sama pacar saya dan ketemuan di luar daerah. Waduh. Terus di situ namanya udah emosi lah, saya nggak pikir lagi, saya langsung berantem sama mantan pacar saya itu. Waduh, parah banget ya. Terus diajak berantem men. Terus tadi sampai mana gue baca? Ya, dan di situ nggak ada yang bisa ngelerai, ibaratnya macan lagi taruh. Udah berantem sana, udah bilang ampun yang sananya ya saya langsung pulang ke rumah pacar saya. Sekitar 30 menit mantan pacar saya datang lagi sama teman-temannya ya sekitar 20 orang. Di situ udah keributan nggak bisa ditahan lagi. Saya dipukulin sama temen-temennya dia yang namanya laki, nggak punya salah, ngapain takut ya, saya lawan aja. Itu lucu banget ini. Terus saya lawan aja walaupun kalah menang, dipikir nanti hasilnya saya bonyok. Itu lucu banget. Warga nggak bisa ngelerai lagi, langsung telepon polisi datang ke TKP, mereka semua pada kabur, saya dibawa ke polsek. Aduh sial banget ya, terus jatuh ketimpa tangga kubur tanah. Sorry ya Andika, lucu banget sih. Diarilin kali lagi. Nggak taunya 2 hari setelah kejadian itu malah pacar saya balikan lagi sama mantan. Ya Allah. Ya Allah. Kesel. Ya Allah. Keputus ya, benar. Aduh, bangke. Skeju. Aduh, lagi seru lagi. Ya. Sekarang hari apa? Selasa. Aduh. Lucu banget ya. Iya. Ya, sorry ya. Jadi udah jam 1 nih, tapi kita lanjut buat Andika. Sorry kalau keputus. Belum closing kok. Abis lucu banget sih ceritanya. Aduh. Gimana tuh? Ntar dulu. Duh, lucu banget ya cerita Andika ini. Kita belum closing ya. Sorry kalau aku putus. Soalnya udah jam 1 gitu kan, harusnya closing, tapi untuk Andika di Purworejo kita coba benahin dulu kenangan yang gak bisa terlupakan Kak. Waduh, lucu ya kalau gue jadi dia juga tapi ini mirip cerita teman gue ada kayak gitu sih. Iya. Lo mau ceritain gak? Tapi ya ini lucu banget sih. Tapi gak ada yang mau ditanya ya, memang Andika cuma pengen cerita doang gitu. Iya. Pengen cerita doang. Teman gue ada, dia modelnya kayak gini. Dia putus sama
pacarnya udah lama tuh, udah 3 tahun 4 tahun kalau nggak salah. Nah akhirnya tapi si cowok ini teman gue nggak terima, ngasih ngejar-ngejar itu cewek, sampai akhirnya cewek itu pacaran sama pacar barunya. Terus sampai akhirnya tetap jalan sama mantannya itu. Akhirnya cowoknya tahu. Nah tahu berantem lah cowok sama cowok tuh, biasa ya kalau masalah kayak gitu tuh. Kayak dia enggak, kalau ini beda lagi ya. Kalau ini kan sama cewek ya berantemnya. Sama teman gue itu sama cowok. Candika sama cewek, sama pacarnya, sama mantan pacarnya. Kalau teman gue sama pacarnya mantannya gitu. Jadi berantem. Oh ini pertanyaan, ntar dulu. Berantem. Akhirnya dia berantem fisik. Berantem fisik, pinternya pacar mantannya dia itu ngadu ke polisi. Iya, cemen ya. Ngadu ke polisi, didatangin malam-malam. Tahu nggak lo? Akhirnya dia minta ganti rugi, CT apa namanya, di scan apa namanya? Dia CT scan, dia bonyok gitu kan. Terus minta ganti rugi sama pihak ini gitu, sama pihak keluarga teman gue. Terus ya udah ganti rugi. Terus lucunya akhirnya dia buat pernyataan, perjanjian tertulis gitu, jangan deketin ceweknya atau mantannya temen gue. Kalau enggak akan bakal hukum kayak gitu. Apaan sih? Lucu ya? Iya. Aduh, lucu banget. Nah ini pertanyaannya Andika nih. Iya Kak, yang saya mau tanyain, apakah kalau perempuan kayak gitu harus kita perjuangkan lagi Kak? Kayak ghost room ya Andika ya pertanyaan. Kamu tuh sebenarnya cewek-cewek tipe kayak gitu tuh tipe-tipe yang emang kalau bisa dibilang kayak ada di ghost room. Dia mau apa lagi? Itu saya sama mantan pacar saya. Kalau menurut gue simpel sih ya. Sebenarnya cewek di dunia tuh lebih banyak populasinya dibanding cowok sih. Yes. Jadi kalau misalnya lu punya satu cewek ninggalin lu di saat elunya memperjuangkan, istilahnya kan lu lagi memperjuangkan dia gitu kan, lu lagi memperjuangkan dia 2 hari setelah lu dibonyokin sama teman-temannya mantannya, lu ditinggalin gitu, lu ditinggalin sama dia. Ada 4 miliar cewek lagi, Dik. Lu cari aja deh. Enggak, lu tuh udah terlalu ini, Dika, lu harus sadar lu tuh udah terlalu mempertahankan cewek lu, tapi yang lu dapet justru dulu sampai berantem loh sama mantan lo yang itu ya kan? Tapi ketika udah berperjuangkan pacar lo itu, pas 2 hari kejadian itu lu malah ditinggalin. Si Syukron sampai ya Allah loh dari tadi. Iya loh, gila loh. Aduh lucu banget sih. Gila, pahit banget ya di luar sana tuh. 4 miliar Dik, banyak banget, lu bisa cari di mana aja. Dan gak harus dia. Kenapa gak harus dia? Karena dari dia ninggalin lu aja, sebenarnya harusnya lu udah tahu sih dia tidak layak untuk diperjuangkan. Dan secinta-cinta apanya, harusnya lu yang layak diperjuangkan. Ya, secinta-cinta apapun lu sama dia sih, gue yakin banget kalau lu nemu orang yang membalas sayang lu, membalas cinta lu seperti sebesar yang lu kasih ke mantan lu ini, itu akan hubungannya akan jauh lebih indah dibanding lu pertahanin si cewek yang ini nih, yang enggak mau iya enggak gitu sama lu. Iya. Mending lu cari yang benar-benar klop, benar-benar sayang, nantinya sayang, menerima lu apa adanya, dan benar-benar di dalam hati dia itu cuma ada lu gitu. Itu akan semakin lebih gampang menjalani hubungan sama dia, lebih bahagia, dan ya hidup lu akan jadi lebih baik aja. Atau apalagi lu misalkan balikan sama mantan lu yang posesif itu tuh, yang sebelumnya, itu jangan juga tuh. Lu udah gak ada kehendak apa-apa aja masih kayak begitu gitu. Itu zaman kelas 3 SMK Kak. Iya, pengalaman lah. Ya pengalaman lah, gak apa-apa, masih muda ini. Berarti lu sekarang umur berapa sih, Dik? Iya, lu umur berapa sekarang? Lu sekarang umur berapa? Itu kejadiannya berapa lama yang lalu emang? Berapa lama yang lalu? Iya, berapa lama yang lalu? Iya. Kan kita gak tahu dia umur dia berapa. Coba dijawab dulu lah.
Gue nggak tahu ya, pacaran sampai bawa-bawa polisi itu serem banget. Aduh, gue pas ceritain teman gue juga gue ketawa-tawa gitu sih. Lucu banget. 20 masih berapa tahun yang lalu? Cuma 2 tahun. Ya paling 2 tahun yang lalu lah. Ya cuma 20 tahun yang lalu juga udah 3 tahun. Ya 3 tahun yang lalu juga udah lama sih. Dan gue rasa juga lu masih muda gitu kan ya. Untuk menemukan orang yang tepat itu masih banyak banget waktunya gitu. Jadi gak harus lu memperjuangkan dia yang sudah pergi meninggalkan lu, ngapain? Lu masih umur 20, cewek ada 4 miliar, lu masih muda, nikah masih lama, santai aja. Masih banyak cewek di sana yang belum kau jajaki. Belum kau jajaki, coba datang ke Jakarta. Aduh, enak men. Aduh, rame cuy. Iya men. Coba deh, Dik, apa ke tempat lain. Iya, katanya kalau cerita kayak gitu sama teman-teman sama orang tua juga malah ngetawainnya lucu banget sih. Iya memang lucu sih. Lu udah sampai bonyok-bonyok, lu udah sampai nggak pengen, udah nggak tahu walaupun 20.000 orang, 20.000 orang akan aku hadapi demi kamu. 2 hari kemudian lu ditinggal ya, kocak ya bang. Terus lu, ya sebenarnya pertanyaan lu untuk mempertahankan dia, memperjuangkan dia itu nggak perlu ditanyain lagi sih. Sebenarnya lu juga sudah tahu sih jawabannya. Lu cuma perlu penguat aja, reinforcement aja, permission aja nyari gitu. Yang kira-kira baik. 20 tahun. Lu masih 20 tahun sih, Dik. Iya, masih enak. Masih enak banget. Masih banyak banget yang pengalaman yang belum dilalui. Pengalaman masih banyak banget waktu untuk nyari yang tepat gitu. Jadi jangan stuck sama dia doang. Bener banget. Ya sudah, aku sampai ketawa-tawa lagi Kak ngebahas hal itu. Iya, emang lucu banget sih. Udahlah, itu lucu. Closing yang luar biasa dari Andika ya, lucu sekali ceritanya. Besok-besok dengerin lagi ya, hari apa aja? Hari Senin ya, jam 10 sampai jam 1 pagi. Hari Senin, jadi ajak teman-teman kamu yang kira-kira mau cerita karena minggu depan itu all about love. Jadi apapun mengenai cinta ya, karena kita akan menyambut hari kasih sayang Valentine Rossi. Oke. Udahlah, gue Sukron Jamal pamit. Gue Sharon Okata pamit. Sampai ketemu di Problem Toron dan juga di program-program lainnya di Friends Radio ya. Aduh, lucu banget. Ya, dan jangan lupa it's okay untuk punya masalah. Yes, it's okay. Dan kalau kamu ketinggalan, kamu bisa dengerin podcastnya di YouTube Friends Media ya. Search aja Friends Media, nanti ada podcastnya. Ya, ada podcastnya kan? Ada Pak. Ada. Mantap.